Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 28 Peti Harta Karun yang Besar dan Serangan Hebat. Aku dibuang dan dihempaskan ke tembok. Saat aku meluncur lemah di dinding, seekor naga hitam raksasa melotot ke arahku. Kamu mengambil pukulan itu dengan cukup baik manusia, haruskah aku memujimu? Naga, sialan. Altria, aku tidak punya ruang untuk membantah kata-kata naga itu. Setiap bagian tubuhku menjerit kesakitan dan sepertinya siap hancur setiap saat. Tidak, aku tidak boleh mati. Melihatku yang mencoba menggerakkan tubuhku yang berlumuran darah, naga itu membuka matanya dengan tidak percaya. Oh, manusia lebih ulet daripada yang aku kira. Naga, oke, aku berubah pikiran, aku akan membuatmu menjadi makananku, bukan hanya membunuhmu. Naga, makanan, apa artinya? Sementara pikiranku berlumpur, arti dari apa yang dikatakan naga itu tidak dapat dipahami sama sekali. Lalu, naga, tanpa mengerti apa yang dimaksud naga itu, naga hitam legam dengan taring tajam dan mulut dengan tanda-tanda api yang berkelap-kelip di mulutnya mendekat. Makanan, aku mengerti. Sepertinya itu akan memakanku. Tapi aku telah mengatakan bahwa aku tidak ingin mati. Aku memegang teguh kesadaranku dan memaksa diriku untuk bangun. Naga yang melihat semangat juangku secara luas membuka matanya karena terkejut. Aku tidak suka menggunakan teknik ini tapi, Altria, aku dengan kuat mencengkeram Battle Axe of the Earth dan memicu teknikku Calamity TLN, Calamity sama dengan bencana. Oh, Altria, rasanya seperti kekuatan besar membengkak di dalam diriku. Pada saat yang sama, aku merasakan sebagian dari alasan aku yang ingin kabur juga menghilang. Tentu saja skill Calamity pasti terkait erat dengan konstitusiku tapi skill yang aku gunakan sekarang, arti sebenarnya adalah aku menyebabkan Calamity. Meskipun aku telah mengembangkan keterampilan untuk mengatasi Calamity yang telah aku panggil secara pribadi. Aku akan kehilangan semua kendali diriku untuk sementara waktu dan mengamuk, menyebabkan kerusakan pada sekitarku. Sebagai hasilnya, alih-alih memanggil Calamity, aku mengubah diri menjadi Calamity. Aku pikir dengan teknik ini, aku seperti membuat kesalahan dengan meletakkan hasil di atas sarana. Yah, terima kasih untuk ini, sampai sekarang aku telah mengatasi banyak bencana lainnya. Untung tidak ada orang di sekitar sini, hanya naga, jadi aku bisa mengamuk sepuas hatiku. Calamity Fury Body, pikiranku benar-benar dilenyapkan dan kekuatan besar mengalir dari tubuhku. Ini, Altria, aku tidak melihat apa-apa, aku tidak mendengar apa-apa, aku tidak berpikir apa-apa. Altria, kemarahanku, tapi begitulah aku. Hiragi Seichi, juga dikenal sebagai aku. Setelah membunuh peti harta karun, aku memulihkan diri dan mengumpulkan item drop. Yah, kali ini tampaknya bola status dan kartu skill sama-sama dijatuhkan. Kartu skill, Sanman, tersedot ke dalam tubuhku ketika aku mengambilnya. Statusku ditampilkan kali ini juga, tetapi beberapa kartu keterampilan tidak langsung diserap. Dalam situasi ini, ia tetap berada di tempatnya. Aku bertanya-tanya mengapa itu tidak langsung diserap, apa persyaratannya. Bahkan jika aku memikirkannya, jawabannya tidak akan muncul, oleh karena itu aku segera kembali bekerja. Pertama-tama, mari kita lihat kartu keterampilan ini. Kartu keterampilan, semua pemahaman bahasa. Kartu sihir, Spatial Magis Extreme. Tampaknya luar biasa dalam berbagai cara Seichi. Hahaha, aku sudah terbiasa menjadi cheater, tapi mengapa? Kenapa ini terasa kosong? Aku menjadi tergantung pada kemampuan ceatku. Karena mereka terus menyerap secara otomatis tanpa aku dapat memeriksa isinya. Aku memutuskan mengkonfirmasi keterampilan setelah bertemu dengan Altria-san. Itu mengejutkan. Aku pikir aku telah memperoleh keterampilan sesaat. Sambil memikirkannya, aku mengambil bola status ke tangan aku dan melihatnya. Sihir, 50.000. Serangan, 0. Pertahanan, 0. Kelincahan, 50.000. Serangan sihir, 50.000. Pertahanan sihir, 0. Keberuntungan, 0. Karisma, 50.000. Aku kalah dari peti harta karun. Seichi, harismanya, apakah harismaku lebih rendah dari peti? Harismanya adalah 50.000. Tidakkah itu terlalu tinggi? Mengesampingkan status keseluruhannya, bukankah itu terlalu bias?
Spesialisasi dalam sihir. Tidak ada pertahanan sihir atau fisik sama sekali. Namun, seorang atlet yang berlatih sebagai sprinter adalah sama. Kecepatan itu benar-benar abnormal. Sambil memikirkan hal-hal semacam itu, aku menyerap bola itu ke dalam tubuhku. Sepertinya buku Perjalanan Hidup dari Peti Harta Karun jatuh. Aku mengambil buku yang jatuh dan melihat sampulnya. Kisah Peti Harta Karun. Bahkan kamu memiliki kisah. Seichi, ini seperti milik Zeanos. Ia juga mengatakan di bagian bawah sampul. Ini adalah non-fiksi. Jadi itu bukan cerita. Seichi, sesuatu yang muncul dalam buku ini, apakah kamu bahkan tahu apa itu fiksi atau non-fiksi? Sekarang tidak ada yang tahu apakah itu fiksi atau tidak. Ketika aku membuat keributan sambal sukomi yang terus-menerus, Saria datang dan bertanya kepadaku. Oh, seperti yang ada di hutan. Apakah itu sama? Saria, apa? Ah tidak, aku pikir kontennya berbeda kali ini. Seichi, kalau begitu tolong coba bacakan untukku. Aku ingin mendengarnya. Saria, karena Saria mengatakan demikian dengan senyum polos, aku, yang juga tidak punya alasan untuk menolak, mulai membaca dengan suara keras perjalanan hidup Peti Harta Karun. Karena beberapa insiden, Peti Harta Karun menjadi monster unik yang didemonstrasikan. Seichi, apa itu monster unik? Ketika melihatnya secara harfiah, itu berarti itu adalah salah satu dari sejenis iblis. Oh, apa ini enak? Pertama dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai kotak untuk memasukkan dan membawa bagasi. Pada saat itu hanyalah alat normal tanpa kesadaran. Itu benar-benar hanya alat. Namun, seorang petualang terkenal yang membeli alat itu item box dibawa ke ruang bawah tanah tingkat tinggi dan di sana arti dirinya perubahan sepenuhnya. Seichi, benarkah? Monster itu memulai sebagai item box. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya. Tapi, Altria juga biasanya menggunakan item box. Ya, kemampuan item box adalah penyimpanan tanpa akhir, itu adalah alat untuk menyimpan barang-barang tanpa batas, itu adalah alat yang luar biasa karena kamu bahkan tidak akan merasakan berat barang yang dikumpulkan dibandingkan dengan peti harta karun yang memiliki kapasitas terbatas dan lebih berat dan tidak nyaman. Seichi, namun, pihak-pihak yang memiliki peti harta itu terus menggunakannya. Alasan utamanya adalah kamu tidak memiliki pilihan selain memasuki Dungeon dengan kesulitan tinggi tanpa item box ini. Namun, masalah ini kemudian dipecahkan oleh penyihir terkenal. Sebuah teknik untuk memproduksi secara massal item box ditemukan, item box dalam sekejap mata menjadi bagian dari penggunaan umum manusia dan sebelum orang mengetahuinya, arti keberadaan untuk peti harta karun berkurang. Seichi, aku mengerti, sebuah item box adalah sesuatu yang aku dapat dengan mudah dapatkan sekarang. Cepat atau lambat, aku akan membelinya untuk Saria, mungkin berguna dalam banyak hal. Pasti, ketika memikirkan tentang kenyamanan dengan item box, peti harta karun menjadi tidak diperlukan. Peti harta karun, Saria. Ketika aku melihat Saria, dia hampir menangis. Maksudku dia terlalu murni. Dia hanya hidup di alam liar dan kepekaannya lebih kuat dariku. Mampu menunjukkan dengan jujur perasaan mereka yang sebenarnya adalah hal yang sangat indah. Aku berpikir begitu sementara aku terus membacakan untuknya. Masih bisa berguna, aku masih bisa bekerja, dan suatu ego terlahir dalam peti harta karun. Namun kelompok itu sudah pergi dan peti harta karun menjadi sendirian. Untuk menarik perhatian, ia mencoba yang terbaik dalam memproyeksikan suara. Agar dapat memproyeksikan suaranya, itu menjadi seperti ini. Meski begitu, tidak ada yang menyadarinya. Melewati malam yang sepi, menatap matahari pagi yang menindas, peti harta karun terus menunggu sampai waktu di mana itu menjadi dibutuhkan oleh seseorang. Seichi, peti harta karun yang sangat menyedihkan. Adapun peti harta karun itu, sungguh murni. Peti harta karun memiliki masa lalu seperti itu. Maafkan aku karena mengabaikanmu. Peti harta karun itu terus menunggu selama bertahun-tahun dan berbulan-bulan tetapi selama waktu itu, tidak ada yang mendekat. Peti harta karun menjadi sedih sebenarnya. Aku hanyalah orang yang telah dilupakan dengan waktu dan tidak diperlukan lagi. Dia depresi dan putus asa pada ketidakadilan dunia. Kemudian sesuatu menghantam peti harta karun, jika kamu tidak berguna maka kamu hanya perlu belajar untuk menarik orang. Seichi, maka peti harta karun memiliki ide. Karena itu peti harta karun memikirkan mengapa dia ditinggalkan.
Poin utama item box adalah bahwa ia dapat menyimpan tanpa harus khawatir tentang kapasitas dan beratnya tidak akan dirasakan sama sekali oleh pengguna. Peti harta karun yang memikirkan sudut pandang ini, dia belajar sihir ruang waktu yang memungkinkannya bisa menyimpan tanpa henti dan tanpa merasakan berat barang-barang yang telah disimpannya, Seichi. Peti harta karun yang mengagumkan. Peti harta karun ini luar biasa dan telah benar-benar melampaui domain peti harta karun. Peti harta karun mencoba memperbaiki pokok utamanya tentang ukuran besarnya tetapi dibandingkan dengan item box yang bahkan tidak memiliki bentuk, tidak peduli betapa sulitnya itu dia tidak akan mampu bersaing. Tetapi untuk mengatasi cacat seperti itu, peti harta karun memutuskan untuk menumbuhkan tangan dan kaki. Seichi, dengan apa? Kenapa kamu membuat tangan dan kaki? Tidak ada relevansinya sama sekali. Karena peti harta karun menumbuhkan tangan dan kaki, itu akan memungkinkannya untuk bergerak sendiri dan karena sihir bisa digunakan, itu memiliki pilihan padanya, itu telah berevolusi menjadi peti harta karun berteknologi tinggi. Seichi, aku mengerti sekarang. Sangat mengagumkan. Tetapi arah usahanya aneh bukan? Peti harta karun yang bisa bergerak dan bicara memutuskan untuk pergi menjual dirinya kepada seseorang tetapi setiap manusia yang bertemu dengannya menyerangnya pada pandangan pertama, jauh dari menerimanya, itu telah berevolusi menjadi eksistensi yang sepenuhnya ditolak. Seichi, aku kira kamu menuai apa yang kamu tabur tetapi bahkan tetap itu membuat patah hati. Peti harta karun mulai kehilangan harapan, namun dia masih berkeliling meminta untuk digunakan dan berkeliaran. Peti harta karun mencari parti yang pernah menggunakan peti harta karun dan hari-hari ketika dia bisa merasakan kehangatan seseorang dan mendengarkan mereka berbicara dan saling tertawa, Seichi. Akhir dari perjalanan hidup peti harta karun mulai sekarang akan menjadi kehidupan dari peti harta karun. Masa lalu yang kelam. Aku peti harta karun, bergumam begitu sambil melihat kejauhan. Meskipun aku diganggu dan disiksa, aku tidak berpikir aku memiliki kehidupan yang buruk di dunia ini. Seichi, dewa, peti harta karun sangat bagus. Saria tampaknya menjadi tenang dan bergumam. Meskipun aku tidak memikirkan tentang perasaan akan hal-hal yang telah aku buang, sepertinya untuk beberapa hal yang telah ditinggalkan di dunia ini, mereka mungkin telah menjadi sesuatu yang membantu seseorang. Bahkan jika aku tidak membutuhkannya lagi, perlu untuk merancang perubahan untuk itu. Oh sayang, meskipun lebih baik untuk tidak menyimpan satu hal yang aku tidak perlu terlalu banyak. Setelah membuat keputusan, aku mengalihkan perhatianku ke peti harta karun dan harus memasukkan barang. Di peti harta karun lain, apakah itu boneka bersarang Rusia? Aneh gak ngerti maksudnya apa ini. Aku secara insting membuat Sukomi. Ketika aku membuka peti harta karun, sekantong emas dan satu cincin keluar dari sana. Uang itu pasti sudah biasa dimasukkan di sana karena itu adalah item box. Apakah ini cincin? Seichi, permata ungu bersih terkubur di cincin yang aku ambil. Untuk saat ini mari gunakan appraisal untuk mengonfirmasi efeknya. Ring of Unhappiness, peralatan kelas legendaris. Cincin ketidakbahagiaan dari peti harta karun dipindahkan. Pemakai cincin ini mendapat koreksi 2 juta untuk keberuntungan. Apa itu legendaris? Itu sama sekali bukan efek yang baik, koreksi itu minus untuk keberuntungan. Jika aku memakainya, apakah aku akan menjadi sangat sial? Mengapa aksesori ini menjadi kelas legendaris? Aku tidak mengerti sama sekali. Namun, karena aku tahu tentang masa lalu yang menyedihkan dari peti harta karun yang dibuang, aku tidak menyingkirkan cincin itu. Karena tidak bisa dijadikan perlengkapan, haruskah aku taruh di kotak item? Cincin yang mungkin tidak digunakan sama sekali dalam hidup seseorang disimpan untuk beristirahat di dalam item box. Untuk saat ini aku sudah selesai mengumpulkan semuanya. Seichi, meskipun aku sudah melihat di sekitar, tampaknya tidak ada yang tersisa. Istirahatku belum berakhir. Oh, kita harus bertemu dengan Altria. Tapi Seichi, bukankah kita harus kembali ke tempat kita datang karena itu jalan buntu? Saria, seperti yang dikatakan Saria, tampaknya tidak ada cara untuk maju dari sini dan kami harus kembali ke tempat di mana kami pertama kali menemukan peti harta karun. Sepertinya begitu. Apakah kita tahu jalan ke tempat Altria? Seichi, kamu harus mengikuti petunjuk yang diberikan kepadamu ketika kamu mencapai persimpangan di jalan.
Aku mengambil batu yang Altria berikan kepadaku dari item boxku. Tapi, punya Saria adalah merah tua. Seichi, oh, aku pikir itu perak. Saria, benar. Seichi, batu yang aku ambil tidak memiliki warna yang sama seperti saat Altria menyerahkannya kepadaku dan untuk beberapa alasan itu berkedip merah. Saria juga memperhatikan bahwa batu yang aku ambil tidak biasa dan mengeluarkan batu yang diserahkan Altria kepadanya. Oh, punyaku juga berkedip merah, Seichi. Kedua panduan yang diberikan kepada kami berkedip berulang kali. Apa yang terjadi di sini? Seichi, petunjuk itu pada dasarnya perak dan sekarang itu berkedip merah seolah-olah itu adalah peringatan entah bagaimana. Dengan Saria, sepertinya dia tidak akan memahaminya tidak peduli berapa lama dia berpikir. Dan kemudian tiba-tiba aku tersadar. Tunggu, jika aku menilai dari appraisal, aku mungkin bisa belajar sesuatu. Awalnya efek batu telah dijelaskan secara singkat oleh Altria sehingga tidak akan aneh jika ada efek lain yang tidak aku ketahui. Aku kemudian segera menggunakan keterampilan penilaian untuk melihat alasannya berkedip. Batu pemandu, dengan memberikan kepada orang lain, batu petunjuk akan memiliki kemampuan untuk mengarahkan seseorang ke arah lokasi pemiliknya dan ketika bahaya mendekati tubuh pemilik, batu itu akan bersinar merah untuk memberitahu orang lain tentang bahaya. Altria. Itu berbahaya. Altria dalam keadaan darurat. Dan kami hanya menghabiskan waktu bersantai di sini. Ke arah mana kita harus pergi? Ke arah mana kita harus pergi? Aku tidak tahu. Aku memberi tahu Saria bahwa Altria dalam keadaan darurat dan kami harus bergegas. Apakah begitu? Kemudian gunakan batu pemandu sekarang. Aku menggunakan batu pemandu untuk mengetahui arah mana Altria. Dan batu petunjuk menunjuk ke arah dinding dan aku segera memukulnya. Itu tidak akan membawa kita ke Altria, itu hanya akan menunjukkan kepada kita di mana arahnya. Aku membuat kesalahan yang sama seperti sebelumnya hanya karena aku terlalu tidak sabar. Sial, dinding ini, tembok ini, aku menabrak dinding di mana batu petunjuk itu menunjuk dengan kekuatan penuh. Zudun, aku dan Saria sama-sama kaget karena apa yang baru saja terjadi. Karena dinding pecah ketika aku memukulnya dengan kekuatan penuh. Apa itu baik? Meskipun itu mudah pecah, tidak, bahkan jika itu rusak, akan lebih baik untuk mengatakannya, lenyap. Aku monster. Aku bergerak mengabaikan keterkejutanku dan sedikit jijik dengan kekuatanku yang berlebihan. Bahkan dinding yang berada di belakang yang lain terlempar oleh tinjuku. Jika dinding bisa rusak dengan mudah tidak ada alasan untuk dipisahkan dengan Altria. Pada dasarnya, meskipun kerusakan mungkin telah melukai Altria, jika kita menggunakan taktik ini saat itu. Pipiku berkedut ketika aku mulai jatuh ke dalam kebencian pada diri sendiri tetapi kemudian Saria menepuk punggungku. Seichi luar biasa, sekarang kita bisa sampai ke Altria menggunakan ini. Saria, apa? Oh, betul, aku ingin menangis karena aku sepertinya tidak memiliki kekuatan ras manusia, apakah mungkin untuk mendapatkan Altria sekarang dengan kekuatan ini? Cheats Banzai. Saria karena aku bisa berlari dengan kekuatan penuhku untuk sementara waktu, Seichi. Ya, Saria, antara kelincahanku dan Saria, punyaku sangat tinggi. Jadi aku memutuskan untuk membawa Saria dan menggunakan kemampuan instanku untuk pindah ke tempat Altria berada. Ada banyak metode untuk membawa Saria tetapi dia segera melompat ke posisi putri. Membawa sang putri, aku pikir aku tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melakukannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan normal tetapi aku tidak berpikir mereka sering melakukan ini. Pegang yang erat, karena ini pertama kalinya aku berlari dengan kecepatan penuh sehingga aku tidak tahu kecepatan seperti apa yang akan muncul Seichi. Ya, Saria, aku menerima jawaban dari Saria dan menggunakan skill instan. Pada saat itu Saria dan aku menghilang. Altria Green jatuh ke tanah dengan lemah. Kamu adalah seorang gadis yang menakutkan. Naga itu menatapku. Itu tidak berguna. Kekuatan penuhku bahkan tidak mampu memukul naga di depanku. Seolah-olah untuk membuktikannya, naga itu tidak memiliki satu luka pun. Meskipun aku sudah lama hidup, masih ada orang yang bisa mengejutkanku saat ini, aku masih belum cukup tahu tentang dunia.
Meskipun naga itu mengatakan sesuatu itu tidak masuk ke telingaku. Aku sudah dalam keadaan di mana kesadaranku hampir tidak ada. Tulangku patah dan melihat bagaimana aku memuntahkan darah, organ dalamku mungkin rusak. Aku berlari liar dengan kekuatan penuh dan berniat agar Seichi pergi dengan selamat dengan segala cara, tapi... Sambil menyadari pandanganku yang kabur saat bernapas dengan kasar, aku meneteskan air mata. Setelah aku lahir aku sangat tidak beruntung untuk waktu yang lama, aku telah berusaha mengatasi nasib burukku dengan konstitusiku. Untuk mengakomodasi bencanaku sendiri, aku memperoleh kekuatan. Namun kekuatanku tidak cukup. Sambil memikirkannya beberapa kali, aku pernah tertawa dalam waktu singkat, itu adalah waktu yang aku habiskan bersama Seichi dan Saria. Aku yang terus tidak beruntung untuk waktu yang lama hampir lupa bagaimana caranya tersenyum. Untuk menjadi orang yang melakukan ujian dan mengawasi mereka berdua, aku pikir itu sangat bagus. Perasaan yang telah dilupakan adalah penyebab sekarang ini mungkin untuk mengingat mereka. Karena itu aku merasa kesal karena aku tidak bisa membiarkan mereka berdua pergi dengan aman. Aku memiliki air mata frustrasi yang mengalir. Aku tidak dapat melibatkan orang lain tanpa dapat menyelamatkan mereka. Bagaimanapun aku adalah bencana. Pokoknya akhirnya menjadi tenang sekarang, aku bisa memakanmu tanpa menahan diri. Naga besar itu perlahan mendekatiku. Tubuhku tidak bisa bergerak sama sekali. Seichi, Saria, maaf. Aku melibatkan kalian dalam kesialanku. Kata-kata itu tanpa sadar jatuh dari mulutku. Aku menyerah pada segalanya dan menutup mata untuk meneteskan air mata. Apa? Tiba-tiba suara yang mirip dengan gempa secara bertahap semakin keras dari satu sisi ruangan. Dan kemudian aku menyadari bahwa ruangan mulai berguncang dan banyak puing-puing jatuh dari langit-langit. Nah, apa yang terjadi? Naga itu juga tampak terkejut oleh getaran yang tak terduga. Mendengarkan suara naga, aku mencoba dan melihat dengan pandangan kaburku. Pintu yang aku datangi. Meledak menjadi beberapa bagian. Pintu menghilang. Apa-apaan ini? Kata-kata naga itu tidak berlangsung lama. Karena dari arah pintu melayang satu percikan, ada sesuatu yang dilemparkan pada naga itu. Sosok raksasa naga itu dengan paksa terlempar ke dinding. Dan identitas sesuatu yang bertabrakan dengan naga. Aku meningkatkan kecepatan terlalu banyak dan aku tidak bisa berhenti, itu hanya mungkin untuk berhenti karena memukul sesuatu. Seichi. Hei Seichi, benda yang kamu pukul bukankah benda itu makhluk? Aku dengar suaranya, Saria. Serius. Aku mengerti, aku minta maaf, aku mencoba berhenti. Seichi. Di sana berdiri Seichi yang memegang Saria di pelukannya. Seichi Hiragi berlari tidak sabar. Tidak, karena aku tidak memikirkan kecepatan, aku harusnya sampai di sana dengan cepat. Karena itu di tempat yang aku tidak tahu sama sekali aku hanya berlari. Oh sungguh misteri. Tidak, aku serius dan juga panik. Ini bukan lelucon. Kamu tidak bisa mengukurnya seberapa cepat aku pergi sekarang. Dan pada saat itu adalah kecepatan di mana remku tidak dapat melakukan apapun dengan sendirinya, aku sepertinya telah dihentikan oleh makhluk atau begitulah yang Saria katakan. Aku memukulnya dengan kecepatan yang sangat cepat, aku bertanya-tanya apakah itu masih hidup. Tidak, meskipun aku memahaminya, aku mulai melarikan diri dari kenyataan. Sambil memikirkan hal semacam itu, Saria tampaknya memperhatikan sesuatu dan mengucapkan teriakan yang terheran-heran. Apa itu? Saria, apakah itu Altria? Seichi. Ketika aku menoleh untuk melihat ke arah yang ditunjuk Saria, di tanah ada darah dan Altria yang terbaring di sana terlihat. Altria. Seichi. Aku berlari ke Altria dengan cepat. Lalu Altria mengatakan sesuatu dengan suara lemah. Maaf. Seichi, Saria, kembalilah, dengan aman Altria. Untuk Altria yang berbicara tanpa kekuatan, Saria dan aku tidak tahu harus berkata apa. Orang ini, sejauh mana kebaikannya? Seichi, terlebih dahulu obati luka-lukanya. Saria, Seichi, ketika aku menahan Altria, aku mengeluarkan potion pemulihan kelas 1 dari item boxku. Dan kemudian aku mencoba untuk membuat Altria meminumnya. Seichi, di belakang. Saria, apa?
Seichi, aku mendengar teriakan dari Saria dan segera berbalik, nyala api menghampiriku. Tiba-tiba, keterampilan bawaanku Xingen diaktifkan dan meskipun aku tidak membalikkan kepalaku, aku tahu cara menangani nyala api. Saria, apakah kamu berpikir bahwa aku akan menghindarinya? Aku membuka mata lebar-lebar dengan takjub karena aku bisa melihat diriku di suatu tempat. Seichi, Saria, meskipun suara sedih terdengar dari Saria, aku membalikkan punggungku ke arah api secara refleks untuk melindungi Altria. Dan api neraka itu menghujani punggungku. Udara sangat panas menyelimuti tubuhku dan Altria. Ketika mencoba untuk meringankan beban pada Altria, bahkan sedikit, aku mencoba untuk mengambil sebanyak mungkin panas yang tidak biasa di punggungku saat memberi potion pemulihan padanya. Ketika Altria selesai minum, dia bisa berbicara sedikit lebih kuat dari sebelumnya namun itu masih sangat lemah. Orang bodoh, mengapa kamu tidak menghindarinya? Altria, tidak bisa dihindari. Karena keterampilan Xingen diaktifkan, pikiranku menjadi kosong. Alasan utama pikiranku kosong adalah karena aku tidak memiliki banyak pengalaman yang dapat menangani serangan tiba-tiba. Ini hanya menunjukkan bahwa aku terlalu tidak berpengalaman. Tubuhku masih bergerak secara refleks ketika Altria harus dilindungi. Aku tidak punya pilihan selain memaksakan senyum pada kata-kata Altria di bawah tudung kuku. Tetapi tidak ada niat untuk tinggal di bawah api selamanya. Penilaian langsung tidak akan terjadi. Setelah aku mengurus Altria, tindakan dapat kulakukan akan menjadi tanpa batas. Meskipun luka Altria telah disembuhkan, tapi energinya belum. Aku kemudian pindah ke lokasi Saria dalam satu langkah sambil membawa Altria. Seichi, Saria. Saria berlari sambil menangis. Altria diserahkan ke Saria sehingga dia bisa beristirahat dari pertempuran. Seichi, kamu baik-baik saja. Kamu terbakar. Saria, aku terbakar. Seichi, apa tidak panas? Saria, petik 2, titik. Seichi, oh mungkin begitu. Aku berada dalam api neraka, meskipun hanya sebentar, jubah itu terbakar dan pakaianku tidak tersentuh. Tampaknya jubah yang disiapkan domba memiliki efek yang tidak disebutkan. Pokoknya aku pikir jubah itu tidak berguna juga. Pasti menyenangkan melihat reaksiku. Tapi jubah itu sepertinya sudah hancur sekarang. Potongan jubah itu menyebar dan direduksi menjadi abu. Aku mencoba untuk mengaktifkan skill absorpsi, dan menarik nyala api pada jubah tetapi tidak mungkin untuk dibayangkan untuk beberapa alasan. Dan aku tidak dapat menggunakan sihir air untuk memadamkannya karena aku tidak dapat mengendalikan kekuatanku dan aku tidak ingin itu menjadi kasus penghancuran diri lainnya sebagai lelucon. Namun karena itu hanya jubah yang terbakar, aku melepaskannya dan akhirnya dibebaskan dari api. Seichi, Altria, di belakangku, aku mendengar suara Altria yang tercengang. Mungkin dengan menanggalkan jubah, dia melihat rambut hitamku adalah apa yang aku pikirkan. Ketika aku berbalik untuk melihat Altria, dia sepertinya telah menggumamkan kata-kata itu dan kemudian pingsan. Saria, apakah kamu akan merawat Altria? Seichi, ya, Seichi, semoga berhasil. Saria, oh, semangat dari Saria diterima dan aku berbalik ke arah makhluk yang telah menembakkan api. Seekor naga besar, dibalut sisik hitam legam ada di sana. Itu menatap ke arah ini dengan mata merah dengan api ringan menyala di mulutnya. Ini adalah manusia, selain itu kamu menghalangi jalanku. Tampaknya dia marah pada kami. Kenapa sih? Apakah aku melakukan sesuatu? Apakah ini yang kedua kalinya kita mengganggunya? Lupakan. Aku pikir itu adalah naga yang mencederai Altria. Meskipun kita dapat berbicara bahasa yang sama, itu pasti akan menjadi sesuatu yang tidak berarti. Tidak diperbolehkan, tentu saja. Jangan berpikir mungkin untuk membiarkan manusia keluar hidup-hidup. Lihat, sambil diam-diam mendesah, aku menarik Sword of Revolting Head Black dan Sword Overwhelming with Benevolence White. Apakah begitu? Maka aku hanya perlu mengalahkanmu dan kita semua bisa pulang. Seichi, dan aku berlari keluar pada saat yang sama saat aku menyatakannya. Karena Altria berjuang untuk kita, sekarang giliranku untuk berjuang untuk Altria. Agar bisa kembali dengan semua orang. Bersambung. Chapter 29 Pertarungan Sengit dan Pertumbuhan. Naga dan aku mengisi daya pada saat yang sama dan aku mengayunkan The Black Sword of Hatred dan The White Sword of Love Affection dengan kekuatan penuh. Namun, naga mengusir serangan itu dengan cakar jarinya, mengalihkannya.
Sungguh cakar yang keras. Manusia, kamu selalu menjadi ras yang menyebalkan. Naga itu kelihatannya benar-benar penuh kebencian, ia mengayunkan ekornya yang besar untuk memotongku. Naga ini sangat kuat. Aku mulai menangis ketika aku bertanya pada diri aku sendiri, apakah kekuatan ofensifku melebihi 1 juta? Itu untuk membela kedamaian kita. Meskipun itu alami sekarang, aku belum mengerti nama dan level naga. Saat naga menyapu dengan ekornya, aku bergerak untuk menciptakan jarak, sementara bergerak aku menggunakan skill Advance Appraisal. Level Dewa Naga Hitam, 5000. Levelnya terlalu tinggi. Itu 2 kali atau lebih level Zeanosu. Di hadapan naga, sementara aku terkejut dengan level dan nama naga hitam, itu menyerang dan menurunkan cakar tajamnya. Ambil ini. Wow, sangat berbahaya. Jangan menghindar. Serangan itu akan gagal. Itulah intinya. Apa yang dibutuhkan untuk dengan sengaja menerima serangan pihak lain. Aku menghindari serangan naga hitam dalam sekejap. Setiap kali setelah serangan naga hitam, akan ada celah kecil. Lalu, bagaimana dengan ini? Ketika Dewa Naga Hitam itu berteriak, ada kilatan merah dan tajam dari matanya, dia membidikku. Meskipun aku tidak mengerti apa yang akan dia lakukan, pada saat berikutnya, aku memahaminya. Tubuhku. Aku menatap ke arah Dewa Naga Hitam, itu memberikan tekanan yang menakutkan, tubuhku tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak ada cam, tetapi mengapa tubuhku tidak bisa bergerak? Mengapa? Sementara tubuhku tidak dapat digerakkan tanpa alasan, Dewa Naga Hitam tidak kehilangan kesempatannya dan menyerangku. Ekornya mendekat seraya merobek udara, aku menurunkan kewaspadaanku sedikit. Jika aku mengucapkan selamat tinggal pada statusku sebagai manusia, itu akan aman ketika aku menerima serangan dari Dewa Naga Hitam kan? Tapi, selanjutnya, aku memiliki skill absorpsi juga. Kerusakan serangan ekor ini kemungkinan besar akan diserap. Tapi, kecerobohan seperti itu dapat membawaku ke dalam krisis. Meki. Ekor dilemparkan ke tubuhku yang tak bisa bergerak. Ketika aku menerima serangan ke sisiku, aku tertiup ke dinding. Gaha, goho. Sejumlah besar darah dimuntahkan dari mulutku. Apa yang terjadi? Meskipun tanpa aku mengatakannya, pertahanan dan kekuatan ofensifku harusnya melebihi 1 juta. Levelku jauh lebih tinggi daripada Zeanosu. Kekuatan ofensif dari Dewa Naga Hitam tampaknya tidak melebihi 1 juta sama sekali. Selain itu, ketika aku menerima kerusakan, skill absorpsi harusnya otomatis diaktifkan. Tapi, aku masih menerima banyak kerusakan ini. Dengan kata lain, serangan dari Dewa Naga Hitam tidak bisa diserap. Untuk berpikir aku terkena cam, sudah lama sejak aku terkena cam sejak di hutan dengan Saria. Seichi, Saria, orang yang mencaremku, berteriak. Aku menyeka aliran darah dari mulutku dengan tanganku. Aku mengeluarkan ramuan pemulihan super dari tasku sekaligus, dan meminumnya. Kemudian, luka di tubuh aku pulih seketika. Menyenangkan. Seperti, aku tidak berharap kamu akan terkena cam seperti itu. Tepat sasaran. Selagi aku tercam, serangan Dewa Naga Hitam terus berlanjut. Bahkan setelah menerima serangan dari energiku, kamu masih muda, hasil dari kepercayaan dirimu yang berlebihan, kamu akan mengalaminya sekarang. Meskipun itu membuat frustrasi, aku tidak dapat menjawabnya kembali. Lagi pula, aku selalu tidak sadar mengandalkan kekuatan opku sendiri. Ketika aku menghapus statusku sebagai manusia, aku merasa lega dan sedih pada saat yang bersamaan. Pertama, aku tidak pernah kalah. Tapi, aku tercam oleh Dewa Naga Hitam sekarang. Mengapa aku menerima kerusakan? Apakah karena skill absorpsi tidak efektif? Aku memikirkan berbagai pertanyaan. Tapi, aku mengerti satu hal, metode untuk memberiku kerusakan, itu melampaui status monster. Itu saja, tapi aku masih tidak mengerti. Bahkan jika aku tidak mengerti, aku tidak dapat melakukan apapun kecuali terus berjuang. Semua orang menungguku. Aku tidak melonggarkan kewaspadaanku lagi. Jika kamu mendapat kerusakan karena menerima pukulan, sebaiknya hindari serangan apapun yang terjadi. Ketika Dewa Naga Hitam melihat wajahku berubah, itu menyipitkan mata. Saat penting dimulai dari sekarang. Ketika aku menggumamkan suara kecil, Dewa Naga Hitam membuka mulut besarnya, menghadap ke arahku. Itu bagus. Kemudian, terima sihir terkuatku. Pergi dan menghilanglah.
Setelah itu, Dewa Naga Hitam dikelilingi dengan nyala api, membuka mulut besarnya dan menatapku. Dari dalam mulut, aku bisa melihat api berkumpul sedikit demi sedikit. Dalam keadaan ini, menunjuk padaku, itu berbicara dengan mulutnya dengan ketangkasan. Sihir terkuatku, Inferno Hell. Sihir ini memiliki efek untuk meniadakan sihir, menelannya. Dalam Inferno Hell, kamu bajingan, kamu akan terbakar. Dengan kata lain, ketika Dewa Naga Hitam menyelesaikan sihirnya, pada saat yang sama aku akan terbakar dalam sekejap. Aku menyebarkan jubahku karena berpikir keterampilanku absorpsi tidak dapat membatalkan nyala api ini. Sihir ini tidak bisa diserap. Dan juga, karena dapat meniadakan sihir kegelapanku, Magic Hold, menjadi tidak berguna. Apa yang harus aku lakukan? Di depanku yang kebingungan, nyala api itu sedang berkumpul dengan cepat. Jika itu serangan langsung, api di sekitarnya akan menghalangi, tidak mungkin mendekatinya. Sihir air juga, aku tidak tahu apakah itu mampu memadamkan bola api besar seperti itu. Kekuatan dan efeknya sendiri, aku masih tidak tahu. Jika aku mencoba menggunakan skill Zanasi, Beheading Leg, itu akan digagalkan dan dihapus oleh nyala api. Dalam situasi ini, untuk lebih baik atau lebih buruk, aku berpikir untuk menggunakan sihir air dalam jumlah besar dengan banyak konsumsi. Seichi, di belakang, Saria yang merawat Altria, meneriakkan sesuatu kepadaku. Gunakan sihir yang kamu gunakan saat melawanku. Saria, sihir ketika kita bertarung. Kebetulan, ketika aku bertemu Saria untuk pertama kalinya, aku ingat pertarungan kami. Dan kemudian, aku ingat sihir pada waktu itu. Tidak, aku tidak ingin mengingatnya, tetapi aku harus mengingatnya. Itulah sihir yang aku gunakan untuk pertama kalinya. Selain itu, bisa aku katakan, itu sihir gagal. Aku tidak ingin kesalahan itu diulang. Meskipun aku sedikit trauma, aku masih perlu menggunakan sihir ini. Aku berbeda dari aku sebelumnya. Aku menutup mataku dan mengangkat tangan kananku dengan tenang ke arah langit. Untuk penampilanku, Dewa Naga Hitam menunjukkan wajah yang bertanya-tanya. Aku menghembuskan napas dalam-dalam. Aku gugup jika sihir ini gagal. Tidak ada gunanya sekarang. Sihirku sudah tidak bisa dihentikan. Masa nyala api itu sudah berukuran sama dengan Dewa Naga Hitam. Namun, itu tidak masalah. Karena aku telah memutuskan, aku harus melakukannya. Dan kemudian, ketika aku membuka mataku, aku meneriakkan kata mantra sihir. Fall Disaster. Inilah sihir yang aku gunakan untuk pertama kalinya melawan Saria. Pada saat yang sama, sihir dari ingatan pahit yang aku coba lupakan. Tapi, kali ini, aku harus menggunakannya. Kali ini, pemicunya ada di sana. Fufu, hahaha. Menurutmu, apa yang kamu lakukan? Tidak ada yang terjadi. Sangat disesalkan, manusia. Kamu bisa mengendurkan ketidakberdayaan dan pembusukanmu. Dododododododo. Bunyi bencana akan datang. Apa yang terjadi? Air. Apakah airnya jatuh? Suara terdengar dari atas. Dewa Naga Hitam yang memperhatikan suara bencana, terkejut dan membuka matanya lebar sambil melihat ke atas. Itu akan jatuh di sini. Itu akan memukulku. Itu akan memukul sihirku. Teriakan dari Dewa Naga Hitam yang tidak berdaya terdengar. Air bencana tanpa ampun jatuh dari atas. Sihirku, gabababababa. Aku juga, dalam kondisi yang sama. Aku melihat penampakan dari Dewa Naga Hitam, aku melihat dari jauh. Masa api raksasa dari Dewa Naga Hitam, karena volume air yang luar biasa, mampu memadamkan api tanpa kesulitan. Air yang jatuh yang intens, itu bias mencerai beraikanku juga. Ini, kita mungkin akan tenggelam jika seperti ini. Aku menjadi gelisah sekaligus, aku menggunakan Magic Hold di kaki Dewa Naga Hitam. Semua sihir diserap olehku. Tidak perlu khawatir jika sihir akan mengisi ruangan. Benar, ketika aku melawan Saria, levelku meningkat dengan sangat cepat. Yang ini juga, peningkatan penyerapan mungkin karena status level up meningkatkan serangan sihirku. Nafas. Deki. Abababababa. Aku tahu perasaan itu dengan baik. Aku melirik kasihan kepada Dewa Naga Hitam. Selain itu, Dewa Naga Hitam menerima volume air. Itu tidak bisa dibandingkan denganku pada waktu itu. Hentikan air ini. Gobobobobo. Dewa Naga Hitam ditelan oleh air dalam sekejap.
Rupanya, Dewa Naga Hitam salah memahami satu hal. Aku tidak tahu metode untuk menghentikan sihir ini. Ketika aku mengatakannya di pikiranku, aku pada gilirannya memberikan senyuman yang menyegarkan kepada Dewa Naga Hitam. "Oi, senyum macam apa itu? Aku mohon hentikan," teriakan dari Dewa Naga Hitam sia-sia. Ia menerima serangan air yang kuat dariku, sekitar 5 menit kemudian. Dewa Naga Hitam yang mampu memisahkan diri dari air, terengah-engah. Aku merasa bersalah tentang air untuk waktu yang lama. Sekali lagi, air itu menakutkan. Tidak peduli apa kamu, manusia, aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika kamu meminta maaf. Itu benar-benar luar biasa, alasannya jelas. Aku akan mencabik-cabikmu. Ketika Dewa Naga Hitam mengatakannya, itu dengan keras menyerangku. Spherical Claw. Dari cakar di tangan, ada 3 cakar terbang ke arahku. Ini mirip dengan keterampilanku, Goutsume. Ketika aku memikirkannya, Singent Means Eyes-ku diaktifkan. Namun, ketika aku menghindari serangan tebasan dari Dewa Naga Hitam, itu mulai mengejarku. Keterampilanku, Spherical Claw akan terus mengejar sampai targetnya terkoyak. Hard Nail kuat, kekuatan ofensifnya juga tinggi. Meskipun aku bekerja keras untuk melepaskannya, aku pikir kekuatan pemotongannya tidak menurun saat mendekatiku. Mungkin ini benar-benar efektif, itu adalah keterampilan yang sangat merepotkan. Tidak bisa dihindari, aku berhenti menghindarinya dan mulai menyerangnya. Dalam hal ini, aku memperolehnya dari Zeanosu, aku menggunakan gaya pertahanan diri Zekudo. Skill Break. Seperti namanya, teknik ini menghancurkan keterampilan lain. Namun, teknik ini tampaknya tidak dapat menunjukkan efeknya kecuali terhadap keterampilan. Aku dengar jika ditujukan untuk orang, itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun. Aku bertanya-tanya apa prinsip dari keterampilan ini. Sementara aku bertanya-tanya tentang itu, semua serangan tebasan yang mendekatiku, terpotong-potong dalam pedang hitam dan putih. Dan kemudian, aku terus menggunakan skill instan aku bergerak mendekatinya dengan cepat. Sekali lagi, karena aku tidak bisa mengendalikan kekuatan, aku menarik kekuatan instan secara langsung. Tapi, karena kecepatannya jauh melebihi kecepatan pihak lain, aku tiba-tiba muncul di depan matanya. Dewa Naga Hitam membuka matanya lebar-lebar, terkejut. Storm Slash. Kurung siku tutup. Sambil memperhatikan reaksi dari Dewa Naga Hitam, aku memutar tubuhku dan melakukan serangan tebasan berputar dengan pedang hitam dan putihku. Aku bertekad untuk tidak pernah kalah lagi melawan seorang manusia. Tidak pernah kalah. Ketika Dewa Naga Hitam melihat seranganku, itu berusaha untuk menghindarinya. Dari kata-kata Dewa Naga Hitam, aku merasakan sesuatu seperti obsesi yang mendalam, meskipun aku tidak memahaminya. Setelah itu, Dewa Naga Hitam memuntahkan api yang tidak bisa diserap, diikuti oleh serangan satu persatu dari ekor dan cakar. Aku bisa menghindari serangan itu dan aku berhasil mendaratkan serangan balik. Tubuh Dewa Naga Hitam berlumuran darah. Dewa Naga Hitam sepertinya akan jatuh setiap saat, tetapi matanya belum mati. Nafas api yang dia hirup menjadi kasar, perlahan berubah menjadi asap hitam. Terhadap mata berkilau yang tajam, ambisi Dewa Naga Hitam muncul. Dari penampilannya, aku membayangkannya, perasaan kepribadian naga. Aku belum selesai. Dewa Naga Hitam sangat marah dan bola api raksasa ditembakkan dari mulutnya. Kecepatan itu, jauh berbeda dari semua serangan sebelumnya. Bahkan dengan skill Shigan, aku yang merasa bangga dengan kecepatanku, merasa terancam. Ketika bola api raksasa mendekat, aku menggunakan skill instanku, lalu pada momentum ini, aku memanggil Gale misterius yang mengalahkan Zeanosu. Pedang hitam dan putihku mendekati Dewa Naga Hitam dengan kecepatan yang tidak normal. Saat itu meraung, aku yang bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat dikenali, sedang ditatap dengan mata tajam oleh Dewa Naga Hitam. Kemudian, Dewa Naga Hitam mulai menyerang, aku sudah merilis Gale misterius sehingga aku tidak bisa bergerak sama sekali. Seluruh area sangat bergetar. Dewa Naga Hitam yang mengangkat teriakan perang, dengan cakar tajamnya dia berusaha merobek tubuhku. Jika serangan ini menyerangku, kekuatan pertahananku untuk beberapa alasan tidak akan berfungsi, aku mungkin mati dengan cepat. Artinya, aku benar-benar harus menghindar. Aku secara paksa menggerakkan tubuhku dan aku memerintahkan tubuhku dengan segenap kekuatanku.
Jika aku tidak pindah dari sini, aku akan mati. Seperti itu benar-benar lebih sederhana daripada yang aku bayangkan. Naluri bertahan hidup membangunkan tubuhku dalam sekejap. Aku mulai menggerakkan tubuhku. Menuju rasa takut akan kematian, tubuhku telah berevolusi lagi. Tidak, itu mungkin bukan hanya tubuhku. Mentalku juga, pertarungan melawan Dewa Naga Hitam ini telah membuatku tumbuh. Aku masih memiliki jalan panjang untuk tumbuh dewasa. Aku puas dengan situasi saat ini, tidak masalah apa aku masih menjadi monster. Suatu hari, untuk melewati monster ini, aku ingin mencapai titik di mana aku dapat mengendalikan kekuatanku dengan baik. Keinginan kuat meledak di dalam diriku. Tubuhku benar-benar terbebas dari belenggu. Setelah itu, aku mendengar suara di dalam kepalaku. Kamu telah menguasai overpower resistance. Aku, yang bergerak cepat, tidak mampu memikirkan makna dari kata-kata itu. Ketika Dewa Naga Hitam melihat penampilanku, itu tidak berhenti menyerang. Aku mencoba melawan serangannya. Oh, cakar Dewa Naga, kurung siku tutup. Cakar besar yang bersinar mendekatiku. Sepertinya cakar itu tidak dapat dihancurkan dengan teknik Zeanosu, skill break. Ketika aku memikirkannya, cakar itu mendekat, itu kuat, itu indah. Namun, aku menghadapinya, menghunuskan pedangku dengan satu pikiran. Itu mendekat, serangan tebasan raksasa ini. Aku tidak melihat apapun. Aku tidak mendengar apapun. Aku diam saja, pikiranku kosong. Namun, aku menggunakan pedang itu dengan linglung. Diperoleh dari Sekte Zeanosu, aku tidak tahu tentang cara belajar keterampilan dan keterampilan tersembunyi. Saat itu, aku mendengar suara yang familiar di kepalaku. Keterampilan tersembunyi Profusely Flower Sword diperoleh. Skill tersembunyi Hurting Sword Blade diperoleh. Kurung siku tutup. Pada saat yang sama aku mendengar suara itu, pedangku bertabrakan dengan Dewa Naga Hitam. Aku menebas dalam sekejap dan aku mencapai Dewa Naga Hitam. Dan kemudian, tanpa memberi kesempatan kepada Dewa Naga Hitam untuk melakukan serangan balik, aku terus menebas dengan pedang hitam dan putihku. Gah! Dewa Naga Hitam, karena itu efek yang sama ketika mengalahkan tubuh monster, jatuh ke tanah. Aku, dikalahkan lagi. Sekali lagi, aku tidak bisa menang melawan manusia. Dari mata Dewa Naga Hitam yang jatuh, ada aliran air mata. Aku hanya ingin, tertawa bersama lagi dengan orang itu. Kurung siku tutup. Sambil menangis, Dewa Naga Hitam mengatakannya dengan menyesal. Wow, ini akhirnya, ketika Dewa Naga Hitam mengangkat raungan kesedihan, itu menghilang sepenuhnya. Satu-satunya yang tersisa, adalah item drop. Lebih dari itu, dalam pikiranku, kata-kata Dewa Naga Hitam melekat kuat. Pada akhirnya, aku bertanya-tanya mengapa Dewa Naga Hitam sangat membenci manusia. Seperti biasa, udara di sekitar menjadi hening. Naik level, naik level, naik level, naik level. Aku mendengar suara yang melaporkan levelku telah meningkat, terdengar beberapa kali. Sejauh ini levelku naik hanya satu persatu tetapi levelku kali ini naik dalam sekejap. Apakah Dewa Naga Hitam begitu kuat? Tapi, aku tidak berpikir aku merasa baik-baik saja. Saria sedang berlari ke arahku. Seichi, apakah kamu baik-baik saja? Saria, ya, aku tidak punya cedera, Seichi. Meskipun aku menjawabnya, Saria tidak mengubah penampilannya yang khawatir. Tapi, Seichi, kamu terlihat sedih entah bagaimana. Saria, aku, menunjukkan ekspresi sedih. Meskipun aku tidak mengerti dengan baik, aku menggelengkan kepala. Dan kemudian, kami bergegas ke sisi Altria yang pingsan. Sekali lagi, dia tampaknya pingsan, Seichi. Ya, mungkin, aku yakin dia akan segera bangun, Saria. Aku lega mendengar kata Saria. Bagaimanapun, kita aman sekarang, kita bisa kembali. Menuju ke Hentai Digil. Hentai Digil tampaknya juga mendapat masalah besar, apalagi aku telah melewatkan beberapa hal yang tidak terduga. Ketika aku memikirkannya, aku melihat sesuatu. Setelah aku menyadarinya, aku ingin melarikan diri dari kenyataan dengan kekuatan penuh. Kurung siku buka koma titik. Bagaimana kita bisa melarikan diri? Seichi, di kata-kataku, Saria menunjukkan ekspresi kosong. Dan, kami saling melihat. Jalan kembali ke rumah. Pertama-tama, tempat apa ini? Aku baru menyadarinya sekarang. Ini buruk. Kita harus memikirkan jalan pulang. Astaga, bagaimana kita bisa hilang tiba-tiba?
Seiichi, apa yang harus kita lakukan, Seiichi? Saria, jangan panik. Pada saat seperti ini, Seiichi, aku benar-benar bodoh untuk ditiup ke tempat ini dan tidak dapat kembali ke rumah. Selama situasi yang tiba-tiba ini, aku buru-buru pergi ke Saria juga. Suasana benar-benar kacau, karena Altria masih tidak sadar, mustahil membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku menyadari bahwa tidak ada gunanya terburu-buru, aku menghembuskan napas dalam-dalam dan pikiranku mulai tenang sekaligus. Ayo tenang. Pertama, mari kita pastikan apakah mungkin untuk melarikan diri dari labirin ini dengan barang-barang yang kita miliki, Seiichi. Iya, aku tidak membawa apa-apa. Saria, ya tentu saja. Maka tolong perhatikan Altria untuk sementara. Seiichi, Roger, Saria. Karena Saria tidak memiliki item box, barang-barang itu tidak terbawa. Saria pergi untuk kembali ke sisi Altria. Untuk saat ini, ketika aku mengecek item boxku, tidak ada barang yang bisa membiarkan kami keluar dari gua ini. Oh ya, dari item drop dari Black Dragon God, mungkin ada sesuatu yang berguna, Seiichi. Dalam kasus terburuk, aku akan menghancurkan labirin ini, meskipun itu ruang tertutup, aku bisa menghancurkan sekitar sehingga hancur berantakan, tapi kita mungkin akan terperangkap dan cedera, itu pasti memalukan. Ketika kami terburu-buru ke Altria, itu adalah keadaan darurat. Maaf aku bercanda, aku tidak berpikir dengan hati-hati selama waktu itu. Dengan alasan yang dijelaskan dengan baik dalam pikiranku, aku mendekati item drop dari Dewa Naga Hitam. Pertama-tama, karena menjatuhkan sisik dan taring, aku mengumpulkan semuanya. Sisik Dewa Naga Hitam, sisik padat yang menutupi sosok raksasa Dewa Naga Hitam. Itu akan meniadakan kerusakan dari senjata normal. Ini tahan panas dengan sangat baik. Daya termal yang luar biasa diperlukan untuk memprosesnya. Itu lemah terhadap dingin. Sisik amarah Dewa Naga Hitam. Sangat langka, di antara ribuan sisik Dewa Naga Hitam. Lebih keras daripada sisik biasa tetapi memiliki elastisitas yang sama. Ia memiliki ketahanan terhadap sihir. Kekuatan serangan sihir yang diterima berkurang. Efek lainnya sama dengan sisik. Cakar Dewa Naga Hitam. Cakar yang kuat dari Dewa Naga Hitam. Ini sangat tajam, bahkan plat besi yang tebal dapat dengan mudah robek. Sangat keras. Sama seperti orichalcum, itu hanya dapat diproses dengan logam khusus. Taring dari Dewa Naga Hitam. Taring brutal yang dimiliki oleh Dewa Naga Hitam. Saat ditembus, itu tidak akan melewatkan apapun. Tulang Dewa Naga Hitam. Ini sangat keras, juga tebal. Bergantung pada cara pemrosesannya, dia memiliki kekuatan yang sama dengan orichalcum, performanya mampu melampaui kelas senjata legendaris. Permata dari Dewa Naga Hitam. Permata yang ada di dalam tubuh Dewa Naga Hitam. Itu menyimpan kekuatan sihir yang luar biasa. Jika dilengkapi dengan senjata, itu dapat menghancurkan apapun dengan mudah dengan serangan normal, bahkan melawan tubuh demon. Jika kamu memakannya, sihir akan menyebar ke seluruh tubuh dan kekuatan fisikmu akan meningkat. Selain itu, kekuatan semua sihir akan meningkat. Seperti yang diharapkan dari dewa. Efeknya luar biasa. Meskipun tidak ada senjata, tetapi material item dropnya sangat mengagumkan. Ini, permata dari Dewa Naga Hitam. Apakah mungkin untuk memakannya? Ini permata, kamu tahu. Aku melempar sisik hitam dan taring yang tersebar di sekitar ke dalam item box. Aku mengambil permata hitam yang indah. Ini, apakah bisa dimakan? Serius, Seiichi, aku ingin memprosesnya sebagai senjata, tetapi rasa ingin tahuku terusik. Ini tantangan, Seiichi. Pada akhirnya, aku tunduk pada rasa ingin tahuku. Aku melempar permata ke mulutku. Ketika aku memasukkannya ke dalam mulutku, aku terkejut, rasanya sama dengan cola. Luar biasa. Sementara aku memikirkan hal-hal seperti itu, permata itu, sebelum aku menyadarinya, itu telah meleleh seperti permen di mulutku. Iya, ini enak. Seiichi, aku berharap kekuatan fisik aku akan diperkuat. Aku merasa tidak ada yang terjadi. Aku akan memahaminya cepat atau lambat. Ketika aku mengatakannya dengan optimis, aku memindahkan barang-barang. Item berikut, tidak ada status tertulis Seiichi. Itu memberiku kerusakan besar. Itu kemungkinan besar memiliki statistik hebat. Ketika aku membuat tebakan egois, semuanya dikonfirmasi. Sihir, 100.000. Kekuatan serangan, 200.000. Kekuatan pertahanan,
200.000. Kelincahan, 10.000. Serangan sihir, 200.000. Pertahanan sihir, 200.000. Keberuntungan, 3. Cam, 100.000. Lagi. Jadi, aku dikalahkan camnya. Oh benar juga, pihak lainnya adalah naga, itu pasti makhluk keren. Apalagi, itu memiliki keberuntungan. Itu tidak berbeda dengan cerita Xianosu bukan? Status lainnya, melebihi lebih dari 100.000. Ketika aku membalasnya begitu banyak, aku melihat sesuatu. Namun, bagaimana kekuatan ofensif sebanyak 200.000 mampu melebihi kekuatan pertahananku dan memberiku kerusakan? Seichi, ketika aku memikirkannya, itu mungkin tidak mungkin. Dalam hal ini, ada metode untuk merusakku, itu mungkin bukan status, tetapi keterampilan. Ketika aku memeriksa status bola itu, aku bergeser untuk memeriksa konfirmasi keterampilan. Kartu keterampilan penetrasi telah dipelajari. Kartu keterampilan overpowering, skill overpowering, dipelajari. Kartu keterampilan Claw Supremacy, keterampilan Claw Supremacy telah dipelajari. Kartu keterampilan Cakar Dewa Naga, keterampilan Cakar Dewa Naga, dipelajari. Kartu sihir Extreme Fire Attribute, mampu menggunakan sihir dari atribut api. Kartu sihir Purgatory, mampu menggunakan atribut sihir kuno Purgatory. Tunggu sebentar, ada berbagai hal yang harus ditindaklanjuti di sini bukan? Semua hal ini tampaknya kuat, aku goyah. Kartu keterampilan ini, semuanya terserap di dalam tubuhku. Ketika aku selesai menguasai semua keterampilan, aku memeriksa untuk mengonfirmasi, status ditampilkan sekaligus. Hiragi Seichi, ras, manusia, manusia. Jenis kelamin, pria-pria. Job class, Mysterious Magic Swordman. Umur, 17-17. Level, 15-15. Kekuatan ofensif, 1.644.100 fixed. Kekuatan pertahanan, 1.667.100 fixed. Serangan magic, 1.674.100 fixed. Pertahanan sihir, 1.632.100 fixed. Cam, ditampilkan sebagai orang bodoh, 100 fixed. Peralatan, kemeja berkualitas baik, celana panjang berkualitas baik, pakaian dalam berkualitas baik, kualitas yang bagus. Chain of Cleaver Monkey, Dagger of the Water Spirits, Bracelets of Night, Choker of Black Kingstone, Necklace of the Love Without Ends, Sword of Swirling Hatred, Sword of Overflowing Affection. Keterampilan karakter, memori instan, memori sempurna, pembelajaran instan, pemulihan instan, pembongkaran lengkap, Shigan, Evolution Evolve, Skill Art Steel, Arrangement. Keterampilan, serangan Kiasi, Leg Chop, Sokiba, serangan Twin Fang, Suoishitsume, cakar logam, cakar yang kuat, Supreme Nail, cakar Dewa Naga, resistensi, ketahanan parsial, ketahanan tidur, ketahanan kebingungan, ketahanan cam, ketahanan membatu, ketahanan kekangan, resistensi racun, ketahanan lelah, resistensi yang kuat, gerakan Setsuna, khusus penilaian lanjutan, Super Compounding, pembuatan alat, tingkat pertama super, pencarian, menyamarkan, asimilasi, clairvoyance, absorpsi, kompresi, pemahaman semua pembicaraan, transmisi, paksaan, sihir, sihir kehidupan sehari-hari, sihir air, sihir kegelapan, sihir tanah, sihir ruang, sihir api, sihir unik kuno, api penyucian. Keterampilan rahasia tersembunyi, Gale, Flash, Cloud, Profusely Flower Sword, Hurting Blade Sword. Seni bertarung, pertahanan diri gaya Zefodo, pendiri. Gelar, pemain bau, seorang pria yang memiliki gorila sebagai pengantin wanita, puncak segalanya, tidak bisa menahan diri, raja pria, samurai naga, pembunuh dewa. Uang, 2.500.304.060 G. Ini menjadi terlalu banyak. Statusnya berubah terlalu banyak dengan cara yang dramatis. Aku terkejut. Kelas pekerjaan berubah dari monster menjadi misterius. Apa itu misterius? Apakah aku misterius? Karismanya lebih kejam. Selain itu, membandingkan perawatannya, terlalu sulit untuk ditangani. Selain itu, keterampilan baru ditambahkan ke kolom sihir unik kuno sebelum aku menyadarinya. Aku agak ragu-ragu, tetapi aku ingin mengonfirmasi keterampilan unik ini. Evolusi. Setelah mencapai level tertentu dalam ras human, skill ini akan dirilis.
Setiap kali pengguna dalam pertempuran, tubuh pengguna akan menyesuaikan mengadaptasi pertempuran. Selalu diaktifkan. Keterampilan Art Steel. Setelah mencapai level tertentu dalam ras human, skill ini akan dirilis. Keterampilan ini dapat memperoleh keterampilan yang digunakan oleh pihak lain sebagai milik mereka. Namun, jika pihak lain adalah monster, keterampilan yang dapat diperoleh terbatas pada mereka yang dapat digunakan sebagai manusia. Selalu diaktifkan. Pengaturan. Setelah mencapai level tertentu dalam ras human, skill ini bisa dilepaskan. Keterampilan belajar dari skill Art Steel dapat dilakukan dengan bentuk paling ekstrim yang sesuai untuk diri mereka sendiri. Selalu diaktifkan. Manusia itu menakutkan. Keterampilan ini sangat curang. Apalagi, evolusi. Aku belum makan benih evolusi lagi tetapi aku masih bisa berevolusi. Bagaimana aku harus mengatakannya, bahwa aku menyelesaikan kondisi untuk membebaskan keterampilan? Mulai sekarang, keterampilan seperti apa yang mungkin akan dirilis? Apa itu manusia? Apakah mereka makhluk curang seperti ini? Aku telah memendam ketidakpercayaan pada rasku. Selanjutnya, aku akan melanjutkan untuk mengonfirmasi keterampilan biasa. Semua pemahaman bahasa. Keterampilan untuk ras manusia untuk memahami semua bahasa. Bahasa monster mungkin dipahami, itu tidak mutlak. Selalu diaktifkan. Penetrasi. Keterampilan yang memberikan serangan langsung, mengabaikan kekuatan pertahanan lawan. Karena efek dari skill ini, mustahil untuk mencegah skill ini. Itu tidak efektif terhadap jiwa. Overpowering. Keterampilan ini dapat digunakan untuk melawan musuh dengan level rendah, untuk sementara dapat menyegel pergerakan mereka. Untuk memberi tekanan pada jiwa pihak lain untuk menghentikan gerakan musuh, itu tidak efektif melawan hambatan. Namun, efeknya tidak dapat dipicu jika tingkat pihak lain lebih tinggi dari pengguna. Overpowering Resistance membatalkan overpowering. Claw Supremacy. Keterampilan yang menembak 3 serangan tebasan. Itu mungkin untuk menembaknya dengan senjata. Itu akan terus memburu sampai bersendewa dengan pihak lain. Semakin banyak pihak lain yang menghindarinya, semakin besar kekuatannya akan meningkat. Cakar Dewa Naga. Keterampilan yang mampu menembakkan kekuatan tebasan yang mengerikan. Ini memiliki elemen cahaya suci. Ini efektif melawan monster undead. Namun, itu hanya bisa bergerak dalam garis lurus. Aku muntah darah untuk keterampilan yang tersisa. Jumlah skill curang. Itu tidak berbeda dengan dewa. Tidak, keterampilan kotak harta karun, semua pemahaman bahasa, bercampur dengan itu. Padahal skill ini memiliki pemahaman yang harus diperpanjang. Ketika diatur dengan keterampilan Mindblowing, aku menjadi sangat OP. Dengan demikian, dalam keterampilan ini, keterampilan paling praktis dan tinggi. Lebih dari itu, mampu memberiku kerusakan, itu keterampilan penetrasi. Hambatan obstruksi, meskipun tubuh tidak dapat digerakkan, mungkin karena terlalu kuat. Namun meskipun aku belajar, tetapi karena levelku rendah, itu tidak terlalu berguna, meskipun aku dapat menggunakannya. Semuanya sangat kuat. Meskipun untuk menangani mereka cukup sulit, tetapi aku yakin aku bisa mencoba untuk menguasai mereka entah bagaimana. Selanjutnya sihir, ya, dalam kasus ini, aku memeriksa kolom sihir. Earth Magic, Limit Max. Elemen tanah dapat dipelajari secara menyeluruh. Juga mampu menangani semua sihir tanah. Space Magic, Limit Max. Elemen ruang dapat dipelajari secara menyeluruh, juga mampu menangani semua sihir ruang. Fire Magic, Limit Max. Unsur api dapat dipelajari secara menyeluruh. Itu juga mampu menangani semua sihir api. Unik Magic, Purgatory. Sihir dari elemen api, sihir yang dipaksakan diberikan. Ketika sihir api bentrok dengan serangan sihir api ini, elemen sihir lain akan digerakkan dengan paksa dari elemen api penyucian. Sihir api pihak lain akan ditelan. Kehilangan keterampilan tidak mungkin. Apakah mungkin untuk membatalkannya menggunakan jumlah air yang sangat banyak? Mungkin untuk membatalkannya dengan niat kehendak orang yang memicunya. Hahaha, itu penuh dengan kecurangan. Itu tidak baik, aku tidak percaya diri untuk menguasai semuanya. Itu akan memakan banyak waktu. Namun, tidak mampu menyerap api Dewa Naga Hitam, itu karena efek purgatory. Properti ini benar-benar luar biasa. Selain itu, sihir Sanman. Aku Rufu, levelnya melebihi 300, aku belajar sihirnya secara menyeluruh entah bagaimana. Ada sihir ruang untuk belajar kotak penyimpanan sendiri. Sihir ruang.
Hah. Dampaknya mengejutkan tubuhku. Ya ini. Ini sihir ruang. Aku memasukkannya di kepalaku, untuk mengingat nama sihir ruang. Aku mendapatkannya. Dan kemudian, namanya adalah, teleport dan transfer magic. Nama sihir ini pasti benar-benar ada. Saria, kita akan dapat kembali. Benarkah? Yai, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Altriasan yang dekat Saria. Kotak harta karun, upayamu tidak akan sia-sia. Krisis kita, kamu akan menyelamatkan kita. Aku memberi salamku ke kotak harta karun yang tersebar tanpa suara. Aku membunuhnya. Aku menegaskan status untuk menenangkan pikiranku. Bergumam seperti itu, kolom skill tersembunyi dikonfirmasi kali ini. Profusely Flower Sword. Lepaskan tebasan yang tak terhitung banyaknya. Langkah tersembunyi untuk memotong pihak lain menjadi beberapa bagian. Keterampilan dan sihir dapat ditebas juga. Curting Blade Sword dikombinasikan dengan pedang. Langkah tersembunyi akan meningkatkan konsentrasi pengguna hingga batas maksimal. Setelah skill tersembunyi digunakan, kekuatan skill dan kecepatan gerakan pedang akan berlipat ganda. Oh, langkah tersembunyi. Apakah kamu merasa kagum dalam situasi ini? Pasti karena aku mendapatkan teknik rahasia sendiri. Terutama, tidak ada sudut pandang juga. Aku bergerak ke kolom terakhir dari gelar terakhir. Samurai Naga. Gelar yang diberikan kepada orang yang mengalahkan peringkat tertinggi naga. Pertempuran melawan naga, itu akan memperbaiki status yang ada menjadi maksimal. Pembunuh Dewa. Gelar yang diberikan oleh dewa kepada orang yang membunuhnya. Ketika berperang melawan dewa, itu akan memperbaiki status yang ada menjadi maksimal. Akhirnya, kurung siku tutup. Aku melihat dengan mata yang kejam. Tidak, sekarang, dewa yang mengirim kita ke dunia ini berkata, dewa itu ada. Nah, jika kamu menontonnya dari sisi dewa, dewa naga hitam mungkin bukan dewa. Bagaimanapun, aku telah pergi dan menjadi pembunuh dewa. Wah, aku tidak mengerti. Dengan menjadi pembunuh dewa, bukankah itu berarti aku akan mendapat menghukum dewa? Ketika aku mempertimbangkannya, aku merasa sangat takut. Tidak, aku menyerah. Sekarang, konfirmasi untuk keterampilan telah berakhir, metode kembali telah ditemukan. Ketika aku berkata demikian, aku membatasi kata-kataku. Peti harta karun jatuh ke tanah dan menarik perhatian semua orang. Isi kotak harta karun, meskipun peralatan curang mungkin ada di dalamnya, itu agak mencemaskan karena masa lalu dari Dewa Naga Hitam. Keterikatan ekstrim terhadap manusia. Entah bagaimana, itu mungkin karena masa lalu. Pertempuran sengit disimpulkan. Aku yang mengalahkan Dewa Naga Hitam, aku jadi ingin tahu tentang itu. Ketika aku perhatikan, aku mengarahkan diri ke arah buku-buku itu. Dan kemudian, setelah ini, aku dibuat untuk memikirkan berbagai hal. Bersambung. Chapter 30 Manusia. Di tanganku adalah kisah Dewa Naga Hitam. Judulnya adalah The Biography of the Black Dragon God dan di bawah itu adalah non-fiksi. Aku mengerti mereka adalah non-fiksi. Berhentilah mencoba mempermalukanku. Tunggu sebentar. The Biography of the Black Dragon God. Biografi. Seichi. Judulnya membuat aku berteriak terheran-heran. Itu biografi, bukan cerita. Itu aneh, semua judul adalah jadi cerita sampai sekarang. Jika aku menulisnya, aku ingin sedikit lebih kontinuitas. Biografi adalah tentang seluruh kehidupan seseorang sehingga tidak ada kesalahan dalam pemberian nama. Dengan sedikit ketidakpuasan, aku membuka buku dan mulai membaca. Suatu hari, di sebuah desa manusia tertentu, seekor naga hitam dipuja sebagai dewa. Pemujaan diberikan kepada makhluk itu, ya tentu saja pemujaan ditempatkan pada dewa. Setiap kali penduduk desa berada dalam kesulitan, Dewa Naga akan melindungi mereka tanpa pamrih. Dengan demikian, penduduk desa menyembah dan memujanya dari lubuk hati mereka. Aku tidak bisa membayangkan sama sekali, seseorang yang membenci manusia sejauh itu sebenarnya melindungi mereka. Namun, seiring berlalunya waktu, kepercayaan penduduk desa pada Dewa Naga memudar dan mereka bahkan lupa untuk bersyukur kepada makhluk yang melindungi mereka dari berbagai bencana dan iblis. Dewa Naga akhirnya menemukan sekelompok manusia yang ingin menundukkan dia dan menggunakan dia sebagai bahan untuk senjata. Marah karena ini, Dewa Naga mulai tidak lagi menginginkan pemujaan mereka, atau iman mereka, atau bahkan terima kasih mereka. Dan, begitulah, manusia yang telah dia lindungi, mengkhianatinya dan menyerangnya.
Karena hanya ada satu dewa yang menyandang nama Dewa Naga Hitam dan dia bangga dengan kemampuan tempurnya yang luar biasa. Untuk menundukkan Dewa Naga, penduduk desa mencari kelompok yang disebut Dragon Killer yang dikatakan memiliki skill yang disebut Dragon Kill. Setelah pertempuran dimulai, gerakan Dewa Naga dengan mudah disegel dan mereka kemudian menimbulkan sejumlah besar kerusakan pada Dewa Naga. Dragon Killer ya, aku tidak bisa membayangkan Dewa Naga Hitam dikalahkan begitu mudah. Dengan nyawanya yang dalam bahaya, Dewa Naga melepaskan diri dan melarikan diri dari kelompok Dragon Killer tetapi dia tahu bahwa tak lama kemudian dia pasti akan menyerah pada kelelahan atau kehilangan darah, dan cepat atau lambat dia akan tertangkap. Akhirnya tubuhnya menyerah dan sementara mengalah pada tirai hitam kematian, seorang pria secara kebetulan lewat dan meminjamkan Black Dragon God tangannya. Pria itu nantinya akan disebut sebagai Mao. Entah dari mana suara yang tidak sengaja bocor keluar. Mao muncul di sini. Sambil menyembuhkan luka Dewa Naga, Mao mengusulkan agar mereka melakukan perjalanan bersama sebagai sebuah kelompok. Pada mulanya Dewa Naga Hitam berhati-hati terhadap Mao karena kemiripannya dengan manusia tetapi di suatu tempat dalam perjalanan panjang mereka bersama-sama Dewa Naga telah melekat padanya dan sangat berharap untuk perhatian lebihnya. Begitu ya, Dewa Naga Hitam diselamatkan oleh Mao. Selama perjalanan mereka menyelamatkan iblis-iblis lainnya yang ditindas, dia bahkan akan membantu manusia. Mao tidak akan mengabaikan orang-orang bermasalah dan itu karena itu membuat kerinduan Dewa Naga atas perhatiannya tumbuh. Hehe, bayanganku tentang Mao sedikit berbeda bagaimanapun. Waktu berlalu dan setelah menyadari banyaknya pengikut, Mao memutuskan untuk mendirikan sebuah negara. Dewa Naga yang adalah teman baik Mao, hidup harmonis dan damai. Negara dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, ras lain telah menjadi sadar akan negara Mao dan tidak senang. Itu adalah manusia. Mereka akhirnya masuk ke negara iblis lalu menghancurkan tanah, memperbudak penduduknya dengan alasan mereka cemburu karena negara yang dibangun mirip seperti milik mereka dan memiliki kedamaian. Begitu seseorang menjadi budak, eksistensi mereka dihancurkan dan mereka tidak akan pernah kembali. Manusia mulai merusak negara yang indah itu semua demi keinginan mereka sendiri, rasa superioritas dan keserakahan. Untuk menghancurkan bangsa iblis, manusia harus menghadapi banyak iblis yang kuat dan Dewa Naga yang menguasai kekuatan ofensif dan mereka tidak mampu mengacau. Sekitar waktu itu, mereka mampu menyusun ritual untuk memanggil pahlawan. Disinilah pahlawan masuk, aku tidak bisa percaya asal-usul pemanggilan pahlawan dimulai karena alasan yang menyedihkan. Suatu ritual pemanggilan pahlawan diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Cara pertama yang digunakan adalah memanggil pahlawan dari dunia yang aneh. Ini untuk memastikan hero memiliki kecakapan terhadap pertempuran dan kekuatan untuk menggunakannya secara efektif. Kali ini adalah seorang pemberani yang diberi kekuatan pahlawan, lahir. Pahlawan maju di atas negara Mao dan membantai banyak iblis. Bahkan Dewa Naga Hitam dan Mao sendiri berdiri di depan serangan pahlawan, tetapi Dewa Naga Hitam tidak berdaya di hadapan kekuatan pahlawan. Dan Mao yang tanpa bantuan ada di hadapannya sekarang. Ketika Mao dikalahkan di depan mata Dewa Naga Hitam, seolah-olah untuk menolak dunia, Dewa Naga Hitam mengamuk dengan liar menghancurkan segalanya sesuatunya. Akibatnya, Dewa Naga Hitam tidak bisa mengalahkan pahlawan, dan disegel di Duneon. Dewa Naga Hitam tidak ingin kehilangan untuk kedua kalinya dan hal-hal yang lebih penting. Dewa Naga Hitam terus berpikir tentang hal-hal itu di Duneon, terus menyimpan kekuatan. Dia ingin menghabiskan setiap hari dengan damai bersama Mao. Aku minta maaf. Aku sama sekali tidak memikirkan keadaan Dewa Naga Hitam. Aku tidak bisa memaafkannya karena telah mencederai Altria tetapi setelah membaca ini, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa banyak pertarungan yang disebabkan oleh temperamenku yang pendek. Juga waktu itu dengan kotak harta karun berjalan, jika saja kita bisa membicarakannya, bagaimanapun, jika ini adalah kisah yang benar, ras manusia adalah sampahum, maksudku tidak ada keselamatan bagi mereka. Yah, pada dasarnya aku adalah manusia. Aku adalah makhluk yang didasarkan pada keinginan. Aku memiliki keinginan seperti mereka, ya tidak seperti orang cabul di guild. Bukannya kamu harus menyangkal keyakinanmu tetapi kamu harus meninggalkan keinginanmu dalam banyak arti.
Keinginan mulia adalah hal yang luar biasa dan berkat cerita Dewa Naga aku tidak akan mengalami nasib yang sama seperti negara iblis dan pahlawan. Meski begitu aku hanya berempati pada sisi pahlawan karena aku manusia. Sejak aku masih kecil, orang tuaku selalu mengatakan kepadaku untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jika kamu dapat melakukan itu maka kamu tidak akan dapat menahan prasangka dan kecanggunganmu ketika di sekitarnya menjauh. Ini akan menyebabkan pihak lain menjadi lebih rileks juga. Jika semua orang seperti itu, tidak akan ada kejahatan, hanya ruang untuk saling kompromi. Lagi pula aku pikir komunikasi sangat penting. Aku sungguh merasa bahwa aku tahu pentingnya komunikasi. Begitu aku menutup buku itu berubah menjadi bola cahaya dan masuk ke tubuhku. Pengalaman Dewa Naga Hitam adalah yang paling aku mengerti sejauh ini. Pengalaman dengan manusia dan semua pengalaman tempurnya berkat itu, aku telah memahami banyak cara baru untuk bertarung. Aku kemudian beralih ke peti harta karun. Sekarang, selain emas, apa yang ada di sini? Seichi, kewalahan dengan keingintahuan murni, aku membuka kotak itu. Ada sekantong uang dan apa yang tampak seperti mantel bertudung. Pertama aku mengambil kantong uang tunai, ada banyak emas putih di sana. Yang aku maksud adalah itu cukup untuk menyebabkan inflasi. Tidaklah aneh untuk sedikit pusing dari jumlah yang ada, pikirku ketika aku memasukkannya ke dalam item boxku. Terakhir aku mengeluarkan mantel untuk melihatnya. Mantel itu sebenarnya adalah mantel hitam panjang yang murni dengan tudung yang memiliki bulu putih di atasnya. Di bagian belakang ada sulaman emas yang memberikan perasaan aneh yang luar biasa. Itu memiliki perasaan Cunipyu nyata untuk itu. Tetapi aku membutuhkan sesuatu untuk menyembunyikan rambutku di kota karena jubah yang diberikan domba itu kepadaku yang dibakar sampai jadi abu. Mantel panjang itu memiliki sedikit nuansa Cunipyu tapi itu tidak keren. Sambil berpikir begitu, aku menganalisis mantel panjang. Long Coat of the Black Champion. Peralatan kelas fantasi. Simbol kekuasaan yang dianugerahkan dari Dewa Naga Hitam. Tahan panas, tahan dingin. Pemakainya akan selalu berada pada suhu yang nyaman. Tahan hentakan, tahan dampak. Senjata rata-rata tidak akan banyak meninggalkan goresan. Peningkatan ke semua kekuatan sihir. Tahan kotor. Pengalaman akuisisi biasanya turun secara signifikan. Aku tidak mengerti semuanya tetapi tampaknya sangat menakjubkan. Kalimat terakhir apa maksudnya itu? Apakah itu berarti dengan dilengkapi ini akan sangat sulit untuk menaikkan levelku? Aku tidak benar-benar mengkhawatirkan kenaikan levelku karena kinerja mantel itu tetapi, bagaimanapun aku akan memakainya untuk saat ini bahkan jika levelku tidak mungkin untuk naik, itu masih melindungi aku dari elemen dan peningkatan pertahanan dan kekuatan sihirku, tidak ada yang perlu dicemooh. Sebelum aku meningkatkan levelku dan menjadi lebih kuat, aku harus berusaha mengendalikan apa yang sudah aku miliki. Aku segera mencoba memakainya dan ternyata itu pas sekali. Baru-baru ini aku telah menemukan banyak hal luar biasa, apakah ini karena keberuntunganku? Sambil memikirkan hal-hal itu, aku menyelesaikan mengumpulkan semua hasil curian dan pergi ke Saria yang telah merawat Alpria sepanjang waktu ini. Ah, Seichi, kamu sudah selesai. Saria, ya, untungnya tidak ada sebanyak itu, Seichi. Oh itu benar, Dombasan tidak muncul kali ini ya. Saria, apa? Seichi. Saria mengingatkanku pada apa yang terjadi terakhir kali saat kami membersihkan Duneon. Ya, tidak akan aneh jika domba muncul kali ini juga, tapi dia bilang dia hanya muncul jika kamu membersihkan arti sebenarnya dari labirin. Dalam hal itu, kondisi untuk benar-benar membersihkan yang satu ini adalah membuat Dewa Naga hidup damai dengan Mao. Seberapa jauh kesulitan yang bisa didapat? Jika aku harus mencapai itu, aku perlu menarik pipiku untuk memastikan aku masih terjaga. Oh, tiba-tiba ada ledakan kecil di ruang di mana tidak ada apa-apa. Apa? Sekarang, aku segera mengangkat kewaspadaan, tetapi melihat Saria santai, itu membuat aku merasa seperti orang bodoh. Saat aku menatap ruang ledakan di mana itu terjadi, selembar kertas kecil jatuh. Apa? Dengan hati-hati aku mengangkatnya dan melihat ada tulisan di atasnya. Seichi, apa yang ada di dalamnya? Saria, aku tidak tahu tetapi ada beberapa tulisan di atasnya. Seichi, namun, aku bertanya-tanya mengapa aku merasa sesuatu yang serupa telah terjadi sebelumnya. Aku membaca tulisan itu dengan keras. Halo, ini Dombasan.
Menghela nafas seperti yang aku pikirkan. Seichi, aku memiliki perasaan yang sama ketika aku menerima helm full face. Wajahku berubah tak sengaja saat Saria tersenyum. Apakah itu surat dari Domba-san? Saria, benar, ini, Seichi. Bacakan, bacakan. Dengan mata Saria yang bersinar cerah, aku mulai membacanya lagi. Untuk saat ini, selamat untuk menyelesaikan Dungeon. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan manusia yang aku sukai. Diam, aku pikir kamu sudah tahu ini tetapi aku tidak dapat bertemu denganmu kali ini karena kamu tidak membersihkan arti sebenarnya dari Dungeon ini. Tolong jangan membuat wajah sedih seperti itu. Aku tahu kamu ingin melihat aku tidak peduli tapi apa yang harus aku lakukan? Aku tergoda untuk memukul domba. Cara berpikir berbahayamu tidak berubah sama sekali tetapi harap tenang. Aku menyambut sikap Sun-sunmu Seichi-sama, karena aku dapat memahami hatimu dengan baik. Sekarang, ini memalukan, kan? DIAAAAM. Lebih penting lagi, aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa membaca perasaanku bahkan tanpa bertemu. Karena aku adalah domba. Itu bukan alasannya. Seichi, bagaimanapun, apa yang ingin aku katakan adalah, telah menjadi berkah bagimu yang bersihkan 2 Dungeon. Semoga berhasil membersihkan lebih banyak dari sekarang. Aku berharap untuk melihat bagaimana Seichi-sama kembali ke tempat kehidupan, apalagi tempat manusia. Baiklah, Sariao Jou-sama, aku menyapamu dengan hari yang baik. Dari domba, idola favorit semua orang. Dari awal sampai akhir itu adalah keinginan domba, Seichi. Domba-san jaga dirimu. Saria, tidak, aku pikir dia tetap sehat tapi, sekali saja, aku ingin dia mati. Jika kamu berpikir seperti itu, ada lebih banyak di bagian bawah kertas. PS, aku akan berlibur sebentar. Harap berhati-hati ketika kamu membersihkan Dungeon untuk sementara waktu. Lakukan pekerjaanmu, Seichi. Untuk beberapa alasan gambar domba mengenakan kemeja Hawaii saat berselancar muncul di kepalaku. Kami harap liburanmu menyenangkan Domba-san. Saria, tidak, Seichi. Saria, seperti yang dikatakan oleh domba, karena kita mengurangi beban kerjanya, dia pergi untuk bermain dan mengabaikan pekerjaannya. Itu seharusnya tidak terjadi. Itu adalah Sukomi yang mengerikan, pikirku sambil mengatur napasku. Terserah. Domba tidak akan muncul lain kali. Seichi, itu terlalu buruk ya. Saria, jangan pernah kembali. Tunggu, maka aku tidak akan bisa mengalahkan. Baiklah, aku menyimpan semua hal yang perlu disimpan, semua yang tersisa sekarang adalah pulang. Ayo pergi. Seichi, ayo cepat pulang. Saria, sambil mendengarkan jawaban Saria, aku mulai menyiapkan sihir ruang. Saria, berpegang padaku sehingga kamu dapat bergerak dengan sihir ruang. Baik, Saria, sambil mendengarkan balasan Saria yang terlalu antusias dalam meraih jubahku. Oke, baiklah, itu Altria-san. Baik, sekarang untuk Altria, Saria. Ini pertama kalinya aku menggunakan sihir ini jadi aku tidak yakin apa tepatnya efeknya sehingga aku ingin keduanya menyentuhku langsung seperti ketika kami datang ke sini untuk memulainya. Bukan maksudku untuk membiarkan wanita-wanita ini menggantung di sekujur tubuhku, mungkin, tetapi aku pikir karena itu berhasil ketika kami datang ke sini, itu akan bekerja ketika kembali. Akan mengejutkan jika aku tiba-tiba muncul di tengah jalan dengan seorang wanita menunggangiku dan aku membawa yang lain yang pingsan. Untuk menghindari rasa malu seperti itu, aku harus memindahkan kita ke suatu tempat yang sepi. Jadi aku memutuskan untuk pindah ke suatu tempat yang agak jauh dari Imperial City dan akan dipaksa untuk menderita membawa Altria-san kembali ke kota dalam pelukan semacam ini. Tentu saja itu gendongan putri. Tidak mungkin, aku tidak berpikir hari itu akan datang ketika aku harus menggendong dan membawa putri di hari yang sama. Saria dengan senang hati menunggangiku, gendongan punggung. Ini adalah sesuatu yang aku tidak pernah pikir mungkin, biasanya ini menjadi pelukan dengan berbagai hal yang menyentuh. Ini terutama masalah bagi kesehatan mentalku. Baiklah, mari kita pergi. Seichi, Saria, aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Sama seperti itu, aku mengaktifkan sihir ruang transisi dan teleport ke suatu tempat yang dekat dengan Imperial City.
Aku tidak sengaja menutup mataku ketika aku mengaktifkan sihir transfer. Begitu aku membukanya, aku membocorkan suara yang membingungkan. Apakah kita di sini? Saria. Aku mendengar suara Saria di punggungku dan di tanganku. Aku memegang Altria. Dan tempat di mana kami berpindah adalah tempat yang sama dengan saat kami diteleport, di depan dinding Terveil Imperial City. Kita berhasil pulang dengan selamat, Seichi. Aku tanpa sadar bergumam. Meskipun sepertinya aku menggunakan sihir transfer dengan baik, sejujurnya aku takut dan menutup mataku. Itu sebabnya aku tidak tahu persis seperti apa teleport itu. Agak disayangkan. Kalau begitu, sejujurnya, misi awal kita adalah menundukkan slime, yang belum kami selesaikan. Altria pingsan, mungkin kita hanya harus dengan patuh pulang. Saria, kamu benar. Bahkan jika kita melakukan itu, entah bagaimana aku mendapatkan perasaan itu bisa memakan waktu lama. Seichi, apa yang akan? Saria, ya, kita berada di Duneon untuk waktu yang lama, aku merasa seperti aku belum pernah ke guild untuk waktu yang lama. Seichi, ya, setelah kamu mengatakannya, Saria, itu benar, 1 hari belum berlalu, tetapi terasa lebih lama dari itu. Mungkin itu karena suasana gelap di Duneon. Yah, apapun itu. Ayo pergi. Seichi, ya, Saria. Jadi, kami mulai berjalan menuju Terveil. Sepanjang jalan, agar kami tidak diteleport lagi, kami bergerak dengan hati-hati. Akhirnya, aku dan Saria mulai berbicara sebentar ketika kami berjalan. Altria. Oh, Altria-san. Saria, untunglah. Kamu bangun. Seichi. Altria yang tidak sadarkan diri di lenganku, bangun. Altria-san sepertinya tidak mengerti situasinya saat dia melihat dengan ekspresi kabur. Di mana kita? Altria. Di Imperial City Terveil. Kita kembali dengan selamat. Seichi. Sambil tersenyum di bawah tubuhku, Altria-san bergumam, aku mengerti. Setelah beberapa saat, aku melihat pemandangan yang indah. Kamu mengatakan kita kembali. Altria, ya, lihat, silakan lihat apa yang ada di depan matamu, Seichi. Altria memiliki ekspresi terkejut ketika dia melihat ke kejauhan ke kota Imperial Terveil. Yah, itu benar, kita telah kembali, Altria. Sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah terkejut, Altria akhirnya menyadari. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan karena begitu dekat sambil menatapku seperti itu? Altria, itu, karena aku membawamu. Seichi, Altria. Awalnya dia tampaknya tidak mengerti dan memiringkan kepalanya ke samping. Lambat laun ia mulai memahami arti dari apa yang kukatakan. Lepaskan. Altria, Ua, Su, Cho, Ts. Tolong tenanglah. Seichi, turunkan aku. Pertama-tama, aku beratkan. Altria, Su. Kamu benar-benar ringan, dan aku tidak keberatan kamu tahu. Seichi, Su, ini bukan tentangmu, aku yang harus khawatir tentang itu. Altria sangat memerah di wajahnya saat dia mengamuk di lenganku. Tidak, sebenarnya dia cukup ringan, ya dia memang dipeluk olehku, aku tidak tahu apakah dia malu tapi dia berjuang sampai kelelahan melawan Dewa Naga Hitam, dan itulah bagaimana itu berubah menjadi puteri. Biarkan aku turun, Su. Jika tidak, jangan salahkan aku karena mungkin akan memukulmu kamu tahu. Altria, tolong jangan katakan itu sambil memukuliku. Seichi, Altria benar-benar mengamuk ketika aku menempatkannya di tanah. Aku tidak benar-benar terluka tetapi seperti yang diharapkan dari keberuntunganku yang sangat bodoh. Altria. Altria menarik napas di pundakku. Dia berulang kali menghela napas berat dan mencoba berjalan sendiri. Altria, otot Seichi. Seperti yang aku duga, tubuhnya belum sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatannya. Sepertinya dia akan runtuh lagi. Aku mendukung di bahunya. Melihat keadaan Altria, Saria mengatakan, ini tidak baik. Luka Altria-san telah sembuh tetapi kekuatan fisikmu tidak menjadi lebih baik. Biarkan Seichi membawamu. Saria, seseolah aku bisa melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Altria, tapi tidakkah kamu tahu dia telah menggendongmu selama ini? Saria, enggak, itu karena aku pingsan. Altria, Altria. Biarkan Seichi membawamu. Saria, itu, Altria, ditolak. Saria, Altria-san bersikap keras kepala dan menolak keras saran Saria untuk dibawa olehku.
Suasana Saria menjadi luar biasa serius dengan protes dan untuk sementara waktu aku hanya bisa mendesah dalam-dalam. Wah, aku mengerti. Yang perlu aku lakukan adalah membiarkan dia menggendongku, bukan? Altria, ya, Saria. Puas dengan jawaban Altria, Saria tersenyum dan mengangguk. Baiklah, Seichi. Seperti beberapa waktu lalu, Altria. Oh, itu bagus, Saria. Tiba-tiba menatapku, Altriasan menunjuk ke arahku, dengan pipinya yang diwarnai merah. Saat dia melotot, dia berkata dengan suara superioritas. Itu karena itu tidak bisa dibantu, Su. Jangan salah paham, Seichi. Oke. Altria. Wah, Seichi. Ya, aku tidak begitu paham, tetapi jika tidak membawanya, suasana hatinya tidak akan bisa berubah. Itulah yang aku pikir saat aku dengan ringan mengambil Altriasan di dalam gendongan putri. Altria, kamu bisa tahu bahwa wajah Altria diwarnai merah tua bahkan dengan wajahnya yang terkubur di dadaku. Orang ini sangat cantik dan imut di saat-saat seperti ini. Aku yakin aku akan dipukuli jika aku mengatakan itu. Sementara aku diam dan dengan menyedihkan berpikir begitu, kita mulai menggerakkan kaki kita ke arah Terveil dalam keheningan total. Itu tidak benar-benar aneh atau apapun, bahkan dengan Altria yang menyembunyikan wajahnya sepenuhnya menghindari diriku. Itu begitu sunyi sampai akhirnya aku mulai ingin mendengar suara yang bagus. Ini mungkin agak aneh. Satu-satunya yang tersenyum adalah Saria, sambil melihat keadaan di mana Altria dan aku berada, sambil mengamati kupu-kupu dan hal-hal lain yang berlarian. Dengan cara ini, kami terus diam sampai seolah-olah berusaha menghancurkannya. Altriasan tiba-tiba mengatakan sesuatu. Aku minta maaf, Altria. Seichi. Karena permintaan maaf yang tiba-tiba itu, aku tidak dapat mengatakan apapun. Ngomong-ngomong, kenapa dia meminta maaf padaku? Dengan suara kecil Altriasan melanjutkan. Itu, karena melibatkanmu dalam kesialanku, Altria. Oh. Hal semacam itu, Seichi. Hal semacam itulah mengapa aku minta maaf, Su Altria. Tiba-tiba Altria mengangkat suaranya dan aku secara tidak sengaja memasukkan lebih banyak kekuatan ke dalam gendonganku. Saria adalah satu-satunya yang bisa bergerak dan berlari di sana-sini sehingga dia tidak mendengar suara Altria. Aku melibatkan kalian dalam situasi di mana kalian mungkin bisa mati. Dan lagi, kenapa kamu membiarkanku menemanimu, Altria? Seichi, ya, aku membalas dengan nada ringan. Meskipun aku tidak yakin bagaimana perasaan Altriasan, apa yang baru saja dia katakan sepertinya tidak bisa ditawar. Altriasan menggumamkan sesuatu dengan pelan dan piring transparan muncul di udara. Ini adalah statusku, kamu dapat melihat jika kamu suka. Altria, tapi, Seichi. Tidak apa-apa, ya, kamu mungkin sudah punya pemikiran sendiri. Altria. Sementara Altriasan memaksakan statusnya padaku, aku entah bagaimana bisa memverifikasinya sambil tetap memeluknya. Lalu, ada beberapa statistik konyol yang ditulis di sana. Altria guremu. Ras, manusia. Jenis kelamin, wanita. Pekerjaan, warrior. Umur, 19. Level, 123. Magic, 100. ATK, 5000. DEF, 3824. AGL, 4200. ATK sihir, 345. Magic DEF, 2221. Keberuntungan, 2 juta orang yang dibebani dengan bencana. Tidak terukur. Tanda seru tanda tanya. Aku tidak bisa berkata apa-apa tentang isi statusnya. Harismanya tidak terukur, itu sudah bisa dipahami karena betapa cantiknya dia. Level 123-nya, meski jauh dari milikku sendiri, masih dalam kisaran yang dapat diterima. Tapi, apa-apaan dengan nilai keberuntungan ini? Keberuntunganku melampaui cahaya dibandingkan dengan angka negatif ini. Selain itu, untuk memiliki itu begitu lama, sehingga ada gelar yang terkait dengannya. Sementara aku memiliki banyak hal yang beredar di kepalaku, Altriasan mulai menjelaskan apa yang terjadi dengan suara kesepian. Keberuntunganku, apakah itu tidak terduga? Aku adalah tipe orang yang memiliki orang yang dibebani dengan bencana, yang ditulis di sebelahnya. Altria, orang yang dibebani dengan bencana. Seichi, aku memiliki kutukan itu sejak aku lahir. Efeknya sederhana, itu hanya menambahkan nilai negatif, itu saja. Altria, dengan kata lain, keberuntungan Altriasan menjadi negatif.
Jika dia tidak punya kutukan ini, dia pasti lebih beruntung dariku. Kenapa? Sekarang aku memikirkannya, Altria mungkin menebak perasaanku dan itu pasti mengapa dia memberitahuku. Yah, aku tidak tahu mengapa aku memiliki kutukan ini tetapi ini telah menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak bisa menahan semua orang di sekitarku yang terluka karena kutukan ini lagi. Altria, Seichi, Dieter Veil, semua orang tahu tentang situasiku dan tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa berkat orang-orang itu, seluruh kota telah menjadi tempat khusus bagiku. Berkat itu, seluruh kota berusaha mencegah orang-orang mengalami masalah, dan aku bisa hidup bahagia. Itu sebabnya aku tidak dapat dipisahkan dari kota. Jika aku pergi ke kota yang berbeda, akan ada kemalangan hanya karena berada di sekitarku. Altria, untuk Altria-san, sepertinya kita adalah orang-orang yang akan dikutuk. Itu akan berpengaruh pada kesialan di sekitar kita. Setelah menyadari ini, kemarahan mulai muncul jauh di dalam diriku. Mengapa orang yang begitu baik harus melalui sesuatu seperti ini? Itulah mengapa aku menghindari semua orang. Ini memang menyedihkan tetapi lebih dari itu, aku adalah penyebab semua orang di sekitarku mengalami kemalangan, itu bahkan lebih buruk. Altria, Seichi, aku pernah berpikir mungkin ada cara untuk menghentikan kutukan. Aku menyuruh seseorang memasang penghalang dan banyak hal lainnya tetapi semuanya gagal. Itu sebabnya, mulai sekarang juga, aku akan terus dikelilingi oleh ketidakbahagiaan. Demi dunia ini, aku adalah orang yang seharusnya tidak perlu ada. Itu sebabnya, melibatkan kesialanku dengan kalian, sungguh, buruk, sungguh, Altria. Altria-san berhenti dengan wajah tertunduk. Aku benar-benar idiot. Aku pikir aku adalah orang yang paling menderita sampai sekarang. Tanpa menyadarinya, aku malah menyakitinya. Aku telah menjawab dengan hati yang ringan dan ingin memukul diri sendiri kali ini. Aku tidak tahu apakah itu tidak bermoral untuk memikirkan ini, tetapi mendengar tentang Altria-san membuatku bahagia. Ketika aku menanggapi permintaan itu, suasananya terasa berat dan membuatnya menjadi topik yang sulit untuk didekati tanpa mengetahui alasannya. Jadi ini memungkinkan untuk memahami jenis waktu yang Altria-san alami. Dan begitu juga dengan Altria-san, yang telah menceritakannya kepadaku, aku ingin menjelaskan keadaanku sendiri. Aku tidak tahu apakah itu akan membantu dia sama sekali. Mungkin itu bisa membantu di suatu tempat atau bisa menyebabkan rasa sakit lagi. Meski begitu aku masih ingin memberitahunya. Altria, Altria-san, aku tidak pernah menganggapmu tidak beruntung karena aku bertemu denganmu. Seichi, Altria, bukan, hanya saya, Saria juga merasakan hal yang sama. Seichi, Altria, tentu saja kali ini kami terjebak dalam situasi di mana kami bisa mati dari salah langkah, tetapi, kami selamat. Saria dan aku, aman. Seichi, tanda seru kurung buka. Altria, meskipun berbahaya, kami aman. Selain itu, meskipun Altria-san telah meluangkan kami waktu untuk menyelesaikan tes, kami masih harus membatalkannya. Meskipun sangat serius, kami masih bersenang-senang. Seichi, Altria, Altria-san, kamu mengatakan kami akan menjadi tidak bahagia. Seichi, Altria, saat aku berbicara, kepala Altria-san mulai sedikit menggantung. Beruntung atau tidak beruntung, akhirnya hal semacam itu tidak menjadi masalah. Orang yang berpikir mereka tidak beruntung akan menjadi tidak beruntung sama seperti seseorang yang melepaskan perasaan bahagia akan menjadi begitu. Waktu yang aku dan Saria habiskan bersamamu, sama sekali tidak merugikan. Artinya, kepercayaan dirimu tidak berarti, nasib burukmu tidak ditransfer kepada kami. Seichi, Altria, Altria-san tidak pernah menjadi orang yang tidak dibutuhkan. Jadi, tolong jangan berbicara buruk tentang dirimu sendiri. Seichi, Altria, sampai saat itu, kepala Altria-san menggantung sangat rendah sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Apakah aku membuatnya kesal? Apakah aku menyakitinya? Meski begitu itu adalah perasaanku yang sebenarnya. Aku harus mengatakannya tidak peduli apa. Kesunyian sekali lagi mengambil alih komando di antara kami. Saria, yang tidak mendengar percakapan antara kami berdua, dengan riang bergegas menuju kami. Altria-san, Gyutsu. Saria, tanda seru kurung buka. Altria, Saria dengan erat memeluk Altria-san di lenganku. Jika Altria-san mengira dia sangat tidak beruntung, aku akan memberinya beberapa milikku. Kamu salah karena kamu dikelilingi oleh semua orang baik itu.
Saria. Haha, Seichi. Aku tidak sengaja tersenyum karena kata-kata Saria. Itu pasti karena dia bukan manusia, apakah nalurinya dia yang membawanya? Mengapa meskipun dia dengan senangnya berkeliaran sampai beberapa saat yang lalu dia dapat memiliki wawasan seperti itu? Kemampuannya untuk menyembuhkan orang tanpa mengetahui bahwa mereka membutuhkan penyembuhan itu luar biasa. Altria yang ditahan, masih belum mengangkat wajahnya. Setelah itu tidak ada percakapan apapun secara khusus. Keheningan itu berbeda dari keheningan asli, itu lebih longgar. Sambil berjalan diam, kami sampai di gerbang ibu kota Kekaisaran Terufail akhirnya. Meskipun kami tiba dalam keheningan, ada sesuatu yang bising terjadi di gerbang. Apa yang terjadi? Saria. Saria memperhatikan gangguan itu dan bertanya. Karena aku juga penasaran, aku sedikit memiringkan leherku. Kemudian kami melihat wajah yang familiar dan sementara kami menunjukkan ekspresi terkejut mereka bergegas mendekati kami dengan senyuman. Hei, Seichi. Oh dan juga Saria Jo bahkan Altria. Claude. Oh, Claude Seichi. Claude dan seorang tentara berlari menghampiri kami. Aku pikir Claude terlihat panik ketika dia mendekat lalu mereka mulai berbicara sekaligus. Kemana saja kalian? Kami khawatir kamu tahu. Claude. Apa? Seichi. Karena nada mengancamnya, aku menanggapi dengan suara konyol. Kalian pergi untuk membunuh slime 3 hari yang lalu, kami benar-benar berpikir kalian tidak akan kembali. Claude. Tunggu sebentar. Seichi. Aku berdiri diam ketika otakku mencoba mencari tahu apa yang dikatakan Claude. Apa yang dikatakan Claude? Apakah dia mengatakan kita belum kembali selama 3 hari? Hei Claude, bukankah kami berangkat kemarin untuk membunuh slime? Seichi, itu terlalu luar biasa untuk sepenuhnya percaya jadi aku tidak sengaja bertanya. Alis Claude yang terangkat memberi aku jawaban. Tidak peduli apa yang dikatakan 3 hari telah berlalu. Claude, kami bertiga tidak dapat menjawab ketika mendengar kata-kata Claude. Dengan kata lain, 3 hari berlalu di sini sementara kami di dalam labirin. Melihat kami berdiri di sana tercengang, Claude tahu ada yang aneh. Wajahnya berubah dari rasa urgensi menjadi wajah lega. Aku tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi, lagi pula aku senang kalian aman. Baru saja aku sedang dalam perjalanan untuk menyelidiki kepergian kalian. Claude, Seichi, menyelidiki. Claude, maksudmu, hanya kami bertiga yang hilang dan kamu mengumpulkan orang-orang ini untuk mencari kami. Seichi, bahkan ketika aku menanyakan Cloud ini, itu jelas bukan. Jika seseorang yang kamu kenal hilang, kamu pergi mencari mereka bukan? Claude, sekali lagi kami bertiga tercengang. Biasanya, kamu tidak akan mengumpulkan jumlah orang ini untuk mencari kenalan yang hilang. Sekelompok orang ini telah berkumpul untuk mencari kami. Di depan kami, yang kehabisan kata-kata, Claude berkata dengan suara keras kepada semua orang yang berkumpul. Semua orang, ketiganya telah kembali. Terima kasih sudah berkumpul. Claude, orang-orang tampak tenang kemudian datang untuk berbicara dengan kami satu demi satu. Oh, itu bagus. Tahukah kamu bahwa kami khawatir? Jangan tiba-tiba menghilang lagi. Dikelilingi oleh semua wajah yang tersenyum itu, kami melewati gerbang kota. Sekarang setelah kalian kembali dengan selamat, aku harus mulai bekerja. Claude, kata Claude sambil meluruskan punggungnya. Kemudian sambil menunjukkan penampilan ini, kami pergi. Oh, ya itu benar, kamu tahu semua orang di guild juga khawatir. Cepat dan tunjukkan wajahmu di sana. Claude berkata sambil berjalan menuju penjaga gerbang. Sudah terlambat, aku bisa bilang bahwa semua orang telah melihat aku yang membawa Altriasan dengan gendongan putri. Meskipun mereka tercengang, kami masih menyelesaikan prosedur untuk memasuki kota. Dalam perjalanan ke guild, setiap orang yang kami lewati menunjukkan wajah lega saat melihat Altriasan. Beberapa orang juga mengenakan ekspresi kagum bahwa aku membawa Altriasan juga. Apakah kamu baik-baik saja? Seichi-san membawanya, Eris. Ya, aku baik-baik saja. Seichi, Altriasan benar-benar diam ketika kami kembali, memberi Erisan ketenangan pikiran. Itu hebat, kalian semua aman, Eris. Erisan berkata begitu saat air mata menggenang di sudut matanya. Itu benar-benar melegakan, kamu benar-benar mengkhawatirkan kita semua. Busser mengumumkan keselamatan semua orang ke guild. Semua orang, grup Altria telah kembali. Haha, otot-ototku terpesona.
Gusser. Setelah mendengar kata-kata Gusser, semua orang bersorak dengan keras. Itu melegakan. Dengan ini kamu dapat berpartisipasi dalam voyeurisme untuk isi hatimu. Yuk, yang paling penting adalah kamu baik-baik saja. Hari ini aku akan memberkatimu dengan membawa tubuh telanjangku di depan matamu. Sekarang bagikan kebahagiaan ini di antara kalian. Perayaan kembalinya kalian adalah menghancurkan guild. Hentikan itu, idiot. Dalam sekejap, kekacauan mendominasi guild sekali lagi. Erisan mulai mencambuk seorang lelaki tua kotor ketika Gusser naik ke atas mejanya dan mulai mengambil pose otot satu demi satu. Tertegun, aku melihat serikat yang kacau dan mengerti satu hal. Seperti masa lalu Dewa Naga Hitam, manusia akan melakukan apa saja untuk memuaskan keinginan mereka. Sebaliknya, aku tidak yakin apakah itu manusia tanpa hasrat. Khususnya, pria itu dengan setia menunjukkan keinginan mereka kepada kami pada saat itu. Manusia mungkin makhluk yang menjijikkan, kotor, dan buruk, tetapi lebih dari itu mereka hidup dengan penuh gairah. Aku menolak hasrat itu, bahkan waktu itu dengan Kenji dan Sota, dan karena penolakan itu aku menjalani kehidupan yang sangat kesepian. Bukannya manusia tidak bisa hidup kesepian. Itu bukan manusia jika hidup sendirian. Aku menjalani kehidupan yang menyakitkan karena aku menolak kehangatan orang-orang. Aku tidak ingin Altriasan memiliki pengalaman yang sama. Masih dalam pelukanku Altriasan menatap tercengang. Altriasan. Semua orang senang, orang-orang di sekitarmu yang seharusnya tidak bahagia tampaknya bahagia. Seichi, Altria, mereka mungkin lebih penting bagimu daripada yang kamu tahu, Altria. Seichi, dikelilingi oleh semua orang yang hangat ini, aku merasakan keinginan yang tulus juga, Seichi. Altria, tolong tunjukkan dirimu lebih banyak bergantung pada orang lain, dan jangan mengurung dirimu sepanjang waktu. Lihatlah sekeliling, semua orang ini bahagia hanya karena kamu kembali. Seichi, Altria, kamu tidak beruntung. Agak memalukan untuk mengatakan ini, tetapi kamu dicintai. Seichi, Su Altria, aku akan mengatakannya lagi, kamu tidak beruntung tapi, bukan bencana. Seichi, tanda seru kurung buka, Altria, baik, usil, dan memiliki tampilan seorang kakak perempuan adalah satu-satunya masalah yang aku lihat yang kamu sebabkan. Bahkan untuk Saria dan aku, dan kemungkinan besar untuk guild ini juga, tidak ada yang khawatir tentang kondisimu. Semua orang menyukaimu. Seichi, Altria, orang-orang mungkin mengira kamu akan menyebabkan ketidakberuntungan tetapi semua yang kami tangkap dari kamu, adalah kebahagiaan. Tanda pisah. Entah bagaimana menyampaikan apa yang ingin aku katakan benar-benar sulit. Aku tidak pernah berpikir menyampaikan perasaan itu sulit. Sambil memikirkan perasaan Altria, dia tiba-tiba melompat keluar dari pelukanku dan berlari keluar dari guild. Seichi, mengapa? Apakah dia lari? Itu sangat mendadak sehingga yang bisa aku lakukan adalah terkejut. Apa sebabnya? Apakah aku menyakiti perasaannya? Saria mengedipkan pandangan pada siapapun akan bingung. Seichi, kejar Altriasan. Saria, Su, tetapi, Seichi, tidak apa-apa. Perasaan Seichi ditransmisikan bukan. Saria, bagaimana bisa wanita begitu kuat? Aku merasa menyedihkan sebagai seorang pria jika dibandingkan dengan wanita. Berkat Saria, otakku berantakan. Tidak peduli apapun yang aku coba, aku tidak bisa berpikir jernih. Tunggu Altriasan. Bukan hanya itu. Aku mengerti. Aku akan keluar sebentar. Seichi. Ya. Selamat jalan. Saria. Setelah Saria melihat aku pergi, aku meninggalkan guild untuk mencari Altria. Bersambung. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.